Aku dibentak suami di depan pelakor saat kulabrak di restoran malam itu. Mereka tak tahu bahwa aku pemilik restoran itu. Ku permalukan mereka bersama seluruh karyawan restoranku. Sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa, jangan lupa absen dari daerah mana saja bunda-bunda semuanya. Agar tali silaturahmi kita makin erat. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya makin lancar. Udara Jakarta selalu membawa aromanya sendiri. Campuran knalpot kendaraan, sedikit wangi melati dari bunga sesajen di sudut jalan, dan samar-samar, aroma kopi panggang dari kafe-kafe hipster yang menjamur. Bagi Rara Adelia, aroma itu adalah melodi kesehariannya, latar belakang dari simfoni kehidupannya yang sibuk. Di usia 35, Rara adalah arsitek keindahan, bukan dengan garis dan bentuk bangunan, melainkan dengan rasa dan suasana. Ia adalah otak di balik The Grand Leach, sebuah restoran fine dining yang tak hanya dikenal karena kelezatan hidangan Eropa modernnya, tapi juga karena atmosfernya yang mewah namun hangat, sebuah oase di tengah hiruk-pikuk ibu kota. Setiap sudut The Grand Leach adalah cerminan jiwanya. Dari lampu kristal yang memancarkan cahaya lembut, kursi beludru berwarna burgundi yang nyaman, hingga alunan musik jazz yang mengalir pelan, semuanya adalah pilihan Rara. Ia ingat betul bagaimana ia memulai ini semua, dari nol. Uang tabungan yang tak seberapa, pinjaman bank yang mencekik, dan berhari-hari begadang merancang menu, melatih koki, bahkan memilih piring. Restoran itu bukan sekadar bisnis. Itu adalah anak pertamanya, wujud nyata dari mimpinya yang berani. Rara selalu bangga dengan etos kerjanya. Pukul 9 pagi ia sudah di kantor, memastikan semua pasokan segar tiba, memverifikasi reservasi, dan sesekali terjun langsung ke dapur untuk mencicipi kreasi terbaru koki kepala, Chef Anton. Hubungannya dengan para karyawan pun bukan sebatas atasan dan bawahan. Mereka adalah tim, keluarga kecilnya. Mas Budi, manajer restorannya, adalah tangan kanannya yang paling setia. Seorang pria parubaya dengan kesabaran bak malaikat dan kemampuan membaca pikiran Rara hanya dari kerutan dahinya. Kemudian ada Mbak Sari, kepala pelayan yang cekatan, selalu tahu bagaimana menyapa tamu VIP dengan ramah. Mereka semua melihat Rara sebagai sosok yang tegas namun adil. Seorang pemimpin yang tahu betul apa yang diinginkannya dan bagaimana mencapainya. Namun, di balik kegemerlapan The Grand Leach dan kesuksesan yang terlihat, ada sebuah ruang dalam hidup Rara yang terasa semakin hambar. Pernikahannya dengan Ardi. Ardi, seorang marketing director di sebuah perusahaan multinasional, adalah pria yang dulu Rara impikan. Tampan, karismatik, dan selalu bisa membuatnya tertawa. 7 tahun pernikahan, mereka dulu sering menghabiskan waktu di The Grand Leach bahkan saat masih dalam tahap pembangunan, berjanji untuk selalu mendukung satu sama lain. Kini, janji itu terasa seperti debu. Ardi mulai berubah. Dulu, ia akan mengiriminya pesan manis di tengah hari atau tiba-tiba muncul di restoran dengan bunga. Sekarang, yang ada hanya ketiadaan. Makan malam bersama adalah kemewahan yang langka. Obrolan mereka tak pernah lebih dari sekadar basa-basi tentang pekerjaan. Ardi seringkali pulang larut, dengan alasan rapat dadakan atau lembur yang tak berkesudahan. Proyek besar, sayang. Selalu itu alasannya, dibarengi senyum yang Rara rasakan semakin palsu. Rara mencoba memahami. Bisnis Ardi memang sedang berkembang pesat. Ia tahu betul tekanan pekerjaan di level tinggi. Tapi, bisikan-bisikan kecil di sudut hatinya mulai membisikkan hal lain. Perubahan aroma parfum Ardi, ponsel yang selalu terkunci dan tak pernah diletakkan sembarangan, atau tatapan kosong saat Rara mengajaknya bicara tentang rencana liburan. Semua itu adalah detail-detail kecil, nyaris tak terlihat, namun cukup untuk menumbuhkan tunas kecurigaan di ladang hatinya yang subur. Ia sering menemukan dirinya menatap kosong ke arah lilin yang berkelip di meja restoran, bertanya-tanya, apakah ini memang harga dari sebuah kesuksesan, ataukah ada sesuatu yang jauh lebih gelap sedang mengintai di balik tirai kebahagiaan semu yang coba ia pertahankan? Dunia Rara, yang terlihat sempurna di mata orang lain, kini mulai terasa rapuh, seperti gelas kristal mahal yang retak di dalamnya. Dunia Rara,
yang selama ini tertata rapi seperti deretan anggur terbaik di gudang The Grand Leach, mulai terasa diguncang oleh desir angin perubahan. Bukan angin kencang yang langsung merobohkan, melainkan hembusan pelan yang konstan, mengikis fondasi kepercayaannya sedikit demi sedikit. Perubahan ini dimulai dengan hal-hal kecil. Begitu remeh sehingga Rara awalnya enggan memberi perhatian lebih. Ia adalah wanita logis. Ia tidak suka berasumsi tanpa bukti kuat. Awalnya, itu hanyalah soal jadwal Ardi yang kian tak terduga. Dulu, Ardi selalu memastikan mereka makan malam bersama di rumah, atau setidaknya mengabari Rara jika ia harus lembur. Rutinitas itu adalah salah satu jangkar kecil dalam pernikahan mereka. Namun, belakangan ini, alasan rapat penting atau harus entertain klien dari luar kota menjadi nyanyian sumbang yang sering ia dengar. Frekuensi lembur yang semula sesekali, kini meningkat drastis. Dari seminggu sekali, menjadi 3, bahkan 4 kali dalam seminggu. Telepon pemberitahuan pun seringkali datang mendadak. Bahkan setelah jam kerja Rara usai, saat ia sudah lelah dan ingin segera beristirahat. Rara, dengan segala kesibukannya di restoran, berusaha memahami. Ia bahkan pernah mengirimkan makanan ke kantor Ardi lewat kurir, membayangkan suaminya bekerja keras hingga kelaparan. Namun, ada nada yang mulai terdasa hambar dari alasan-alasan Ardi, seperti hidangan yang kehilangan bumbu utamanya. Selain jadwal, interaksi mereka juga berubah drastis. Sentuhan Ardi, yang dulunya adalah bahasa cinta mereka, kini terasa dingin dan hampa. Tangan Ardi yang dulu otomatis melingkari pinggangnya saat mereka berjalan, kini hanya melayang di udara, atau bahkan tidak ada sama sekali. Ciuman selamat datang di kening Rara yang dulu selalu menghangatkan, kini terasa seperti formalitas belaka, cepat dan tanpa emosi. Obrolan di meja makan, jika Ardi ada di rumah, tidak lagi membahas mimpi atau rencana masa depan mereka. Topiknya selalu berputar di sekitar pekerjaan Rara di The Grand Leach, atau berita umum yang tak personal. Rara sering menemukan dirinya berbicara sendiri, atau lebih tepatnya, berbicara kepada tatapan mata Ardi yang kosong dan jauh, seolah pikiran pria itu sedang berkelana ke alam lain yang tak dapat ia jangkau. Kekosongan itu menyakitkan, lebih dari sekadar pertengkaran. Dan kemudian, ada misteri ponsel Ardi. Dulu, ponsel Ardi sering tergeletak begitu saja di meja kopi atau nakas, dengan notifikasi yang sesekali terlihat di layar. Sekarang, ponsel itu tak pernah lepas dari genggamannya. Selalu terkunci rapat dengan paskode. Bahkan saat ia tertidur, ponsel itu diletakkan di nakasnya, seringkali dalam mode hening atau do not disturb. Rara pernah mencoba melontarkan gurauan ringan. Kenapa sekarang ponselmu seperti brankas? Di? Mau main game rahasia apa lagi? Ardi hanya tersenyum tipis, yang terasa tipis dan tidak meyakinkan, sambil menjawab, "Ah, iseng aja, sayang. Banyak email kerjaan penting. Malas kalau sampai terbaca orang lain." Jawaban itu terlalu sederhana, terlalu terburu-buru, dan justru menanamkan benih kecurigaan yang lebih dalam di benak Rara. Suatu pagi yang dingin, saat Rara terbangun lebih awal dari biasanya, ia menemukan Ardi sudah mandi dan bersiap-siap. Ketika ia mendekat untuk memeluk Ardi, hidungnya menangkap aroma parfum yang asing. Itu bukan aroma wodi maskulin yang sudah menemaninya bertahun-tahun. Ini lebih manis, lebih lembut, dengan sedikit sentuhan floral yang jelas-jelas bukan parfum pria. Jantung Rara berdesir aneh, seperti senar gitar yang dipetik sumbang. "Ganti parfum, Di?" tanyanya, berusaha menyembunyikan getar dalam suaranya. Ardi tampak sedikit terkejut. Kilasan rasa bersalah melintas di matanya sebelum ia dengan cepat menguasai diri. "Oh, iya. Teman kantor merekomendasikan. Katanya lebih segar dan modern," jawabnya ringan, sambil sedikit menjauh. Rara hanya mengangguk, tapi kerutan halus di antara alisnya tak bisa ia sembunyikan. Aroma itu melekat di benaknya sepanjang hari, menjadi sebuah teka-teki yang mengganggu. Puncak dari semua keanehan ini terjadi sore harinya. Ardi selalu meninggalkan dompetnya di meja samping tempat tidur. Rara hendak meletakkan gelas minumnya, tanpa sengaja melihat selembar struk parkir yang terselip di saku dompet Ardi yang sedikit terbuka. Tanggalnya kemarin malam. Lokasinya tertera jelas,
sebuah pusat perbelanjaan kelas atas di selatan Jakarta, Cita Mall, yang letaknya cukup jauh dari kantor Ardi dan sama sekali bukan rute pulang mereka. Dan yang paling mengejutkan, jam parkir menunjukkan pukul 10 malam hingga tengah malam. Apakah Ardi lembur di mall? Pertanyaan itu melintas cepat di benaknya. Disusul rasa dingin yang menjalar dari tengkuk hingga ujung jari kakinya. Cita Mall adalah tempat yang penuh dengan butik-butik mewah, restoran-restoran eksklusif, dan suasana yang romantis. Bukan tempat Ardi yang pragmatis akan lembur. Rara mencoba sekuat tenaga mengenyahkan pikiran-pikiran buruk itu. Ia adalah Rara Adelia, wanita yang selalu berpegang pada fakta dan logika. Ia tidak suka berasumsi, apalagi membayangkan skenario terburuk. Mungkin ada penjelasan yang masuk akal untuk semua ini. Mungkin ia terlalu lelah mengelola The Grand Leach seorang diri. Mungkin ia hanya terlalu paranoid karena kesuksesan yang ia raih, takut kehilangan segalanya. Namun, benih kecurigaan itu kini sudah tertanam kokoh. Desir angin perubahan itu tidak lagi sekadar bisikan samar. Kini ia mulai berhembus lebih kencang, membawa serta debu keraguan yang perlahan-lahan mengotori keutuhan dunianya, mengancam untuk merobohkan fondasi kebahagiaan yang selama ini ia yakini. Jika ada satu tempat di dunia ini yang benar-benar bisa disebut rumah bagi Rara Adelia, itu adalah The Grand Leach. Di tengah keraguan yang menggerogoti rumah tangganya, restoran itu berdiri kokoh, menjadi benteng terakhir yang memeluk jiwanya. Bukan sekadar bangunan, The Grand Leach adalah perpanjangan dari dirinya. Sebuah simfoni yang harmonis antara visi artistik dan kegigihan seorang pengusaha wanita. Setiap detail di dalamnya adalah cerminan dari kecintaannya pada estetika dan kesempurnaan. Mulai dari fasad luarnya yang memadukan arsitektur kolonial klasik dengan sentuhan modern minimalis, lampu gantung kristal bohemian yang memancarkan cahaya keemasan redup, hingga taplak meja linen Belgia yang lembut di bawah sentuhan, semuanya dipilih sendiri oleh Rara dengan penuh pertimbangan. Ia ingat betul bagaimana dulu orang-orang menatapnya dengan skeptis saat ia mengutarakan idenya tentang restoran fine dining di jantung kota Jakarta yang saat itu didominasi oleh kafe kasual dan restoran cepat saji. Terlalu mewah, Nona Rara, kata seorang konsultan, target pasarnya terlalu niche. Jakarta belum siap untuk konsep fine dining yang serius, timpal yang lain. Namun, Rara, dengan mata berbinar dan keyakinan teguh, membuktikan mereka semua salah. The Grand Leach tak hanya laku. Ia menjadi sebuah ikon, destinasi wajib bagi para penikmat kuliner sejati, para pebisnis yang ingin menjamu klien penting, dan pasangan yang mencari pengalaman bersantap istimewa yang tak terlupakan. Reservasinya selalu penuh, dan daftar tunggu untuk weekend bisa mencapai berbulan-bulan. Bagi Rara, The Grand Leach jauh melampaui sekadar aset finansial. Ia adalah anak pertamanya, wujud nyata dari kemandirian, keberanian, dan kerja keras tak kenal lelahnya. Sebagian besar hidupnya dicurahkan untuk tempat ini. Ia adalah orang pertama yang tiba di pagi hari, pukul 8 tepat, untuk memastikan semua persediaan segar dari pasar sudah dicek kualitasnya. Ia akan menyusuri setiap lorong, setiap sudut dapur, memastikan kebersihan tak bercela. Sesekali, ia akan mampir ke area bar, memeriksa kebersihan gelas atau menata ulang deretan botol wine. Jika ada bunga yang layu, ia sendiri yang akan menggantinya. Di dapur, ia adalah sosok yang dihormati dan disegani. Chef Anton, koki kepala yang temperamental namun jenius dalam mengolah rasa, akan menyajikan kreasi terbarunya untuk Rara cicipi. Terlalu banyak time, chef, atau sentuhan jeruk nipisnya kurang kuat untuk mengangkat rasa ikan ini, adalah masukan yang sering Rara berikan, dan anehnya, Chef Anton selalu menerimanya. Mata Rara yang tajam dan lidahnya yang peka adalah aset tak ternilai bagi The Grand Leach. Hubungannya dengan para karyawan pun tidak sebatas atasan dan bawahan. Mereka adalah keluarga besarnya. Rara tahu nama setiap pelayan, asisten koki, sommelier, bahkan petugas kebersihan. Ia tahu tentang kisah anak mereka yang baru masuk sekolah, tentang impian Baktini untuk naik haji, atau tentang Pak Anto yang sedang sakit. Ia tidak pernah absen merayakan ulang tahun karyawan, atau memberikan bonus kejutan saat restoran mencapai target. Mas Budi, manajer restoran, adalah orang kepercayaannya yang paling utama.
Seorang pria parubaya dengan rambut yang mulai memutih di pelipisnya dan senyum sabar yang menenangkan, Mas Budi memiliki kemampuan luar biasa untuk membaca pikiran Rara hanya dari sorot matanya. Nona Rara, sepertinya Anda butuh secangkir Earl Grey hangat hari ini, bukan? Tanyanya suatu sore, saat Rara terlihat kelelahan setelah rapat panjang. Rara tersenyum tulus, merasa sangat beruntung memiliki tim sepertinya. Kemudian ada Mbak Sari, kepala pelayan yang sangat cekatan, selalu bisa mengarahkan timnya dengan sigap bahkan di tengah kepadatan jam makan malam. Mbak Sari adalah wanita yang sangat observatif, tak ada detail kecil yang luput dari pandangannya, baik itu dari tamu maupun dari sesama staf. Rara sering berdiskusi dengannya tentang feedback pelanggan atau ide-ide baru untuk meningkatkan pelayanan. Profesionalisme dan kehangatan yang terpancar dari setiap karyawan The Grand Leach adalah cerminan langsung dari gaya kepemimpinan Rara sendiri. Tegas dalam standar, namun adil dan penuh empati. Di dalam dinding The Grand Leach, Rara merasa utuh, kuat, dan berada di tempat yang semestinya. Disinilah ia bisa melupakan sejenak bisikan-bisikan keraguan yang dibawa oleh tingkah laku Ardi. Aroma butter yang meleleh di wajan, suara dentingan piring, bisikan obrolan pelanggan yang bahagia, alunan musik jazz yang mengalir lembut. Semua itu adalah pengingat konstan akan pencapaiannya. Restoran ini adalah saksi bisu perjalanan hidupnya. Dari seorang wanita muda dengan mimpi besar, hingga menjadi pengusaha sukses yang dihormati dan diakui. Ia telah mencurahkan jiwa dan raganya untuk tempat ini, dan ia tahu, setiap karyawan juga merasakan ikatan emosional yang sama kuatnya. Mereka semua adalah bagian tak terpisahkan dari visi dan misi Rara. The Grand Leach adalah warisan Rara, identitasnya yang paling kuat, simbol dari segala kerja keras dan pengorbanannya. Ia tidak akan pernah membiarkan siapapun, apalagi seseorang yang ia percaya, merusak atau menodai apa yang telah ia bangun dengan susah payah. Disinilah ia merasa paling berkuasa, paling aman, dan paling menjadi dirinya sendiri. Dan ironisnya, tempat yang menjadi benteng pertahanan terakhirnya ini, tak lama lagi akan menjadi panggung utama di mana kebenaran pahit akan terkuak dan pertempuran terhebat dalam hidupnya akan dimulai. Rara Adelia adalah wanita yang sangat sibuk. Otaknya terbiasa memproses angka, strategi pemasaran, dan detail operasional restoran yang tak pernah habis. Ia bukan tipe yang mudah terbawa perasaan atau berprasangka buruk. Namun, belakangan ini, ada melodi disonansi yang terus-menerus berputar di benaknya. Sebuah bisikan samar yang perlahan berubah menjadi teriakan nyaring yang tak bisa ia abaikan. Naluri seorang istri, yang seringkali lebih tajam dari data laporan keuangan sekalipun, mulai mengirimkan sinyal bahaya. Malam-malam yang dulu ia habiskan dengan nyenyak di samping Ardi, kini sering diwarnai insomnia dan kegelisahan. Ia akan terbangun di tengah kegelapan, menatap langit-langit kamar, mengurai satu persatu keanehan dalam perilaku Ardi yang menumpuk selama beberapa bulan terakhir. Perubahan rutinitas Ardi adalah yang paling mencolok. Dulu, setelah jam kerja, Ardi adalah suami yang selalu pulang tepat waktu, bahkan sering membawakan buah tangan atau bunga. Kini, Ardi adalah bayangan samar yang datang dan pergi. Alasan, rapat mendadak, klien penting, atau lembur hingga larut, menjadi mantra harian yang diulang-ulang. Ardi akan pulang di atas pukul 11 malam, terkadang hampir menyentuh dini hari, dengan raut wajah lelah yang menurut Rara terlalu dipaksakan, seolah ia sedang memainkan sebuah peran. Aroma parfum asing yang pernah tercium sekilas, kini semakin sering tercium, melekat di kemejanya, bahkan di bantal sisi Ardi. Rara tak lagi menanyakannya, hanya mengamati, menyimpan setiap detail sebagai kepingan puzzle yang belum lengkap. Kemudian ada fenomena ponsel Ardi. Dulu, ponselnya sering tergeletak begitu saja di meja kopi atau nakas, terbuka dan mudah dijangkau. Kini, benda persegi itu menjadi sebuah ekstensi dari tangan Ardi, tak pernah lepas dari genggamannya. Selalu terkunci rapat dengan paskode. Bahkan saat Ardi tertidur, ponsel itu diletakkan di nakasnya, seringkali dalam mode hening atau do not disturb. Rara pernah mencoba melontarkan gurauan ringan. Wah, ponselmu sekarang seperti brankas pribadi ya, Di? Jangan-jangan ada rahasia negara di dalamnya? Ardi hanya tersenyum tipis, yang terasa kaku dan tidak meyakinkan, sambil buru-buru meraih ponselnya. Ah, iseng aja, sayang.
Banyak email kerjaan penting. Malas kalau sampai terbaca orang lain. Jawabnya, sambil mengalihkan pandangan. Jawaban yang terlalu sederhana, terlalu terburu-buru, justru menanamkan benih kecurigaan yang lebih dalam di benak Rara. Suatu malam, dorongan untuk tahu kebenaran terlalu kuat untuk dilawan. Saat Ardi tertidur pula setelah lembur yang panjang, Rara dengan sangat hati-hati mengambil ponsel Ardi dari nakas. Jantungnya berdebar kencang, antara rasa takut akan apa yang mungkin ia temukan dan dorongan kuat untuk mengetahui kebenaran. Ia mencoba tanggal lahir Ardi, ulang tahun pernikahan mereka, kombinasi angka yang mungkin pernah mereka gunakan. Nihil. Ponsel itu tetap terkunci rapat. Seolah ada benteng tak terlihat yang menjaganya dari kebenaran yang mungkin terlalu pahit untuk dihadapi. Ia mengembalikannya ke tempat semula, dengan tangan gemetar dan hati yang remuk. Namun, bukti tak selalu harus didapat dari ponsel. Mata tajam Rara, yang terlatih untuk melihat detail terkecil di restorannya, mulai dari noda terkecil di piring hingga kerutan di taplak meja, mulai menangkap anomali-anomali lain di rumah. Suatu pagi, saat ia mengambil kemeja Ardi dari keranjang cucian kotor, ia menemukan sehelai rambut panjang berwarna pirang terang menempel di sana. Rambut Rara sendiri hitam legam, pekat. Di lain waktu, ia melihat bekas lipstik samar berwarna nude di kerah kemeja yang Ardi kenakan saat makan siang dengan klien, padahal Ardi tak pernah berciuman dengan Rara di leher saat pamit. Detail-detail ini, jika dilihat secara terpisah, bisa jadi kebetulan belaka. Namun, jika digabungkan, mereka membentuk sebuah pola yang semakin mengerikan, sebuah narasi yang tak terucapkan namun terasa begitu nyata. Rara juga mulai memperhatikan perubahan kebiasaan finansial Ardi. Sebagai seorang pengusaha yang teliti, Rara terbiasa memeriksa ringkasan tagihan kartu kredit bulanan mereka. Akhir-akhir ini, ia menemukan pengeluaran tak wajar di butik-butik mewah wanita, spa eksklusif, dan toko perhiasan yang bukan langganan mereka, atau yang Rara sendiri jarang mengunjunginya. Nilainya pun tidak kecil, bahkan mencapai puluhan juta rupiah. Ardi tak pernah membeli hadiah semewah itu untuk Rara, apalagi di luar momen spesial seperti ulang tahun atau hari jadi pernikahan. Ketika Rara bertanya, Ardi selalu punya alasan yang terkesan diada-adakan. Oh, itu hadiah untuk klien besar. Sayang, untuk building good relationship. Atau, membantu teman menjual perhiasan ibunya. Aku hanya jadi perantara. Setiap jawaban terasa seperti kain tipis yang menutupi lubang besar. Namun Rara memilih diam, menelan getir, karena setiap jawaban yang meragukan itu mengukir luka baru di hatinya. Puncak dari semua ini adalah saat ia menerima sebuah pesan anonim di Instagram dari akun yang baru dibuat, tanpa foto profil, dan hanya mengikuti satu orang, Ardi. Pesan itu hanya berisi sebuah foto buram. Fotonya diambil dari kejauhan, menunjukkan Ardi sedang bergandengan tangan dengan seorang wanita di lobi sebuah hotel mewah yang sangat familiar bagi Rara, The Dynasty Hotel. Hotel yang sering digunakan Ardi untuk rapat dengan klien luar kota. Wajah wanita itu tidak begitu jelas, tapi siluet tubuhnya yang ramping, postur tubuhnya yang agak genit, dan terutama rambut pirangnya yang panjang dan bergelombang, sangat mirip dengan bayangan yang selama ini menghantui pikiran Rara. Di bawah foto itu, tertulis singkat, "Lihat suamimu, Mbak. Ini bukan yang pertama kali. Hati-hati." Jantung Rara terasa berhenti berdetak. Seluruh tubuhnya dingin, napasnya tercekat, dan pandangannya mengabur. Ia membaca pesan itu berulang kali, memperbesar foto, mencari celah, mencari alasan untuk menyangkal. Tapi tidak ada. Semua potongan puzzle yang selama ini ia kumpulkan, kini menyatu menjadi satu gambar yang mengerikan. Aroma parfum asing, ponsel yang terkunci, helai rambut pirang, bekas lipstik, tagihan mencurigakan, dan kini, foto ini. Kebenaran, yang selama ini ia coba hindari dan rasionalisasi, kini berdiri tegak di hadapannya, tak terbantahkan, memaksanya untuk mengakui realitas pahit ini. Bisikan curiga itu tidak lagi samar. Ia telah berubah menjadi teriakan yang memekakan telinga, membawa serta badai yang siap menghantam kehidupan Rara dan mengancam untuk menelan segalanya. Foto buram di Instagram, dengan pesan anonimnya yang singkat namun menusuk, terasa seperti palu godam yang menghantam langsung ke ulu hati Rara. Selama berminggu-minggu, ia telah bergulat dengan penolakan,
Merasionalisasi setiap keanehan yang muncul dalam perilaku Ardi, berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua hanya kebetulan atau manifestasi dari paranoia yang disebabkan oleh stres pekerjaannya. Namun, bukti digital di layar ponsel itu adalah kenyataan pahit yang tak bisa lagi disangkal. Ada seorang wanita, dan dia bersama Ardi. Ia menghabiskan sisa malam dalam keadaan terjaga, dengan pikiran berputar-putar, mencari jawaban atas pertanyaan yang menghantuinya. Siapa wanita itu? Sudah berapa lama ini terjadi? Dan yang terpenting, bagaimana ia, Rara Adelia, akan menghadapi pengkhianatan ini? Keesokan paginya, Rara tiba di The Grand Leach dengan mata bengkak dan kepala berdenyut hebat. Sisa-sisa malam tanpa tidur. Aroma kopi panggang yang biasanya menenangkannya dan membangkitkan semangatnya, kini terasa hambar, bahkan sedikit memuakkan. Ia mencoba membenamkan diri dalam tumpukan laporan keuangan, memverifikasi stok wine terbaru, dan meninjau jadwal reservasi. Ia berusaha keras untuk tetap fokus pada pekerjaannya. Tapi bayangan Ardi dan siluet wanita berambut pirang itu terus menari-nari di pelupuk matanya, mengganggu konsentrasinya. Saat ia sedang memeriksa daftar pesanan caviar terbaru dari pemasok Eropa di kantornya yang mewah namun fungsional, sebuah ketukan pelan di pintu menarik perhatiannya. "Masuk," sahut Rara. Suaranya terdengar lebih lelah dari yang ia inginkan. Pintu terbuka dan muncullah Mas Budi, manajer restoran, dengan raut wajah yang sedikit cemas dan ragu-ragu. Ada sesuatu yang tak biasa dari sorot matanya, seolah ada beban berat yang ingin ia sampaikan. Mas Budi adalah orang yang sangat loyal. Seorang pria yang sudah bekerja dengannya sejak The Grand Leach masih berupa sketsa di atas kertas. Ia pasti merasakan ada yang tidak beres pada Rara. Dan kini, ia membawa kabar yang akan semakin memperparah luka. "Nona Rara, maaf mengganggu. Ada yang ingin saya sampaikan, ini cukup penting," ujar Mas Budi, dengan nada yang hati-hati. Rara mengangkat alisnya, mencoba menunjukkan ekspresi normal. "Ada apa, Mas Budi?" "Soal pesanan caviar yang belum tiba, ya?" Mas Budi menggeleng pelan. Ia melangkah masuk, menutup pintu kantor Rara dengan perlahan, lalu mendekat dengan raut yang lebih serius. "Bukan, Nona. Ini soal Pak Ardi." Jantung Rara langsung berdebar kencang, memompa darah dengan keras hingga terdengar di telinganya. Ia tahu, inilah saatnya. Pikiran terburuknya akan segera terkonfirmasi. "Ada apa dengan Ardi, Mas Budi?" tanyanya, berusaha mati-matian menjaga suaranya tetap tenang dan terkendali, seolah ia hanya bertanya tentang masalah teknis restoran. Mas Budi menarik napas dalam, seolah mengumpulkan keberanian. "Begini, Nona. Minggu lalu, tepatnya malam Kamis lalu, saya melihat Pak Ardi di restoran kita." Rara mengernyit, pura-pura tidak mengerti. "Oh ya? Kapan?" "Ardi tidak bilang akan datang. Mungkin ia ingin mengejutkan saya?" "Malam Kamis lalu, Nona. Sekitar pukul 8, jelas Mas Budi. Suaranya sedikit tercekat. Ia menghindari tatapan mata Rara sejenak, lalu melanjutkan, Dia tidak datang sendiri. Ada seorang wanita bersamanya." Dunia Rara terasa berputar, oksigen di ruangan itu seolah menipis. Nafasnya tercekat di tenggorokan. Ia sudah menduga, ia sudah melihat petunjuk, ia bahkan sudah menerima foto. Tapi mendengar langsung dari Mas Budi, dari dalam bentengnya sendiri, dari seseorang yang sangat ia percaya, rasanya jauh lebih nyata, lebih menyakitkan, dan lebih menghinakan. "Seorang wanita? Siapa dia, Mas Budi?" Rara bertanya. Suaranya nyaris berbisik, serak. Mas Budi menunduk sesaat, seperti ragu untuk melanjutkan, lalu menatap Rara dengan sorot mata yang penuh iba dan simpati. "Saya tidak tahu namanya, Nona. Tapi dia cantik sekali, Nona. Rambutnya pirang, panjang, dan dia mengenakan gaun berwarna emerald." Mas Budi berhenti sejenak, seolah mencari kata yang tepat untuk menggambarkan apa yang ia saksikan. Mereka duduk di meja pojok, meja yang biasa Nona Rara sukai. Mereka terlihat sangat akrab. Pak Ardi bahkan memegang tangannya di bawah meja, dan mereka tertawa-tawa dengan sangat lepas. Saya sempat berpikir untuk menghampiri mereka, menawarkan layanan spesial,
Tapi Pak Ardi seperti memberi isyarat agar saya tidak mengganggu. Nona, saya sangat menyesal tidak memberitahu Nona lebih awal. Setiap kata yang keluar dari bibir Mas Budi adalah pukulan telak yang menghantam jantung Rara. Meja pojok? Meja favoritnya? Itu adalah meja di mana Rara dan Ardi merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang kelima, di mana mereka saling berjanji setia, di mana Ardi pernah melamarnya untuk kedua kalinya dengan candaan. Ardi berani membawa wanita itu ke sana, ke The Grand Village, ke tempat yang paling sakral baginya, ke rumah keduanya, ke jantung mimpinya. Ini bukan hanya pengkhianatan emosional. Ini adalah penghinaan paling brutal yang bisa ia bayangkan. Sebuah penodaan terhadap apa yang paling ia cintai dan lindungi. Mereka tidak tahu saya pemilik restoran ini, kan, Mas Budi? Tanya Rara. Nada suaranya berubah menjadi dingin, sangat dingin, seperti es yang menusuk. Sorot matanya kini tajam, memancarkan amarah yang mulai membakar. Mas Budi menggeleng cepat, sorot matanya dipenuhi rasa bersalah. Tidak, Nona. Saya sangat yakin mereka tidak tahu. Pak Ardi hanya bilang dia ingin menikmati makan malam pribadi dengan kolega bisnis. Dan saya tidak enak untuk memberitahu, Nona. Saya sangat khawatir. Nona Rara, maafkan saya. Saya seharusnya. Rara mengangkat tangan, menghentikan Mas Budi. Tidak apa-apa, Mas Budi. Terima kasih banyak sudah memberitahu saya, ucap Rara, berusaha tersenyum tipis. Meski ia tahu senyum itu tidak mencapai matanya yang kini memancarkan api. Ini sangat penting. Jangan khawatir, saya akan menangani ini. Setelah Mas Budi pergi, meninggalkan Rara sendirian di kantornya, keheningan menyelimuti ruangan. Namun, bagi Rara, keheningan itu justru memekakan telinga, diisi dengan gemuruh amarah yang semakin besar, bercampur dengan rasa sakit yang mendalam. Foto buram di Instagram, aroma parfum asing, dan sekarang, konfirmasi langsung dari orang kepercayaannya, bukti tak terbantahkan bahwa Ardi, suaminya, telah memperlakukannya seperti orang asing, seolah Rara tidak berarti apa-apa. Dan ia melakukan itu di rumahnya sendiri, di The Grand Village, tempat yang paling ia cintai dan lindungi. Tangan Rara mengepal erat di atas meja, buku-buku jarinya memutih. Rasa sakit itu kini berganti menjadi resolusi baja yang tak tergoyahkan. Ardi dan wanita itu berani menari di atas api di rumahnya? Baiklah, Rara akan memastikan mereka terbakar habis. Konfrontasi tak bisa lagi ditunda. Dan Rara tahu persis di mana dan kapan ia akan melakukannya. Ia akan menunggu. Menunggu mereka kembali ke tempat kejadian perkara, ke The Grand Village. Dan saat itu tiba, ia akan memastikan dunia mereka runtuh, tepat di hadapannya, di hadapan semua orang yang menyaksikan kehinaan ini. Kebenaran akan disajikan, dan pembalasan akan sangat manis. Sakit hati itu, yang tadinya terasa seperti tusukan belati panas di ulu hati, kini bermetamorfosis menjadi sesuatu yang jauh lebih dingin, tajam, dan mematikan pada diri Rara Adelia, tekad yang membara. Setelah Mas Budi pergi meninggalkan dirinya sendirian dalam pusaran pikirannya yang kalut, Rara tidak lagi merasakan kehancuran yang melumpuhkan. Yang tersisa hanyalah kemarahan membara yang terpendam dan keinginan kuat untuk membongkar kebenaran seutuhnya, tanpa celah sedikit pun. Ia adalah seorang pengusaha wanita yang sukses, terbiasa menghadapi tantangan bisnis dengan kepala dingin, analisis data yang tajam, dan strategi matang. Perselingkuhan ini, betapapun menghancurkannya secara pribadi, adalah sebuah masalah yang harus dipecahkan, sebuah musuh yang harus ia kenali seluk-beluknya sebelum ia bisa merancang strategi untuk menghancurkannya. Malam itu, bukannya pulang ke rumah untuk meratapi nasib atau menangis dalam kesendirian, Rara justru menghabiskan waktu berjam-jam di kantornya yang mewah di lantai 2 The Grand Village. Komputernya menyala terang, memancarkan cahaya dingin di wajahnya yang tegang dan matanya yang merah sembab. Ia memulai penyelidikan mendalamnya, memanfaatkan semua insting dan keahlian analitis yang ia miliki dalam mengelola bisnisnya. Pertama, ia membuka kembali pesan Instagram anonim itu. Foto buram Ardi dan wanita itu di lobi hotel mewah The Dynasty, yang dulu ia coba sangkal, kini menjadi titik fokusnya. Ia memperbesar foto itu berkali-kali, menganalisis setiap piksel.
Wanita itu memiliki rambut pirang panjang yang tergerai, postur tubuh langsing dan agak genit. Ia mengenakan gaun berwarna terang yang terlihat elegan. Dari sudut pandang kamera yang samar, terlihat Ardi sedang tersenyum lebar. Senyum yang dulu hanya Rara rasakan ditujukan kepadanya. Rara memperhatikan detail sekitarnya. Ornamen lobi hotel, bentuk meja resepsionis. Ini adalah bukti yang tak terbantahkan, dan ia harus tahu lebih banyak tentang siapa wanita ini. Rara kemudian beralih ke ranah digital lain yang lebih pribadi. Ia membuka laptop rumah yang sering Ardi tinggalkan di meja kerja tanpa logout dari beberapa akunnya. Dengan hati-hati, ia membuka riwayat pencarian web Ardi. Di sana, ia menemukan beberapa pencarian yang membekukan darahnya, destinasi romantis Bali Private Villa, paket liburan mewah untuk pasangan Lombok, dan hadiah ulang tahun spesial untuk wanita 20-an. Tanggal-tanggal pencarian itu bertepatan dengan waktu-waktu Ardi mengatakan ia lembur parah, atau ada meeting di luar kota yang tak bisa diganggu. Jantung Rara mencelos. Liburan romantis? Dengan wanita itu? Bayangan mereka berdua tertawa di pantai Bali yang indah, menikmati sunset di villa mewah, sementara Rara bekerja keras mengelola The Grand Leach di Jakarta, memicu gelombang mual yang tak tertahankan. Ini bukan hanya pengkhianatan, ini adalah penghinaan yang sistematis. Lalu, ia membuka kembali ringkasan laporan tagihan kartu kredit pribadi Ardi yang selama ini ia abaikan karena sibuk. Ia mulai mencocokkan tanggal dan nominal dengan kecurigaan yang ia miliki. Ada puluhan transaksi mencurigakan. Pembelian perhiasan mahal di butik ternama dengan nominal fantastis, voucher spa mewah untuk 2 orang di hotel bintang 5, makan malam di restoran fine dining yang bukan The Grand Leach, beberapa bahkan di restoran pesaingnya. Dan beberapa pembelian fashion item wanita dari butik desainer terkemuka yang Rara bahkan tidak pernah memintanya. Yang paling parah, ia menemukan pembelian tiket pesawat rute domestik ke Bali, 2 tiket, dengan jadwal di bulan depan, atas nama Ardi dan 1 nama wanita, Tania Pramesti. Nama itu tercetak jelas, seperti cap api di hatinya. Bukti finansial ini adalah pisau yang mengoyak-oyak hatinya berkeping-keping, menunjukkan betapa Ardi telah menggunakan uang mereka, uang hasil kerja kerasnya, untuk membiayai perselingkuhannya. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh dan memastikan semuanya, Rara memutuskan untuk mengambil langkah lebih jauh. Ia mencari kontak seorang detektif swasta profesional yang pernah direkomendasikan oleh seorang teman pengusaha yang menghadapi masalah serupa dalam kehidupan rumah tangganya. Setelah beberapa panggilan telepon rahasia dan percakapan singkat, ia berhasil menjadwalkan pertemuan rahasia keesokan harinya di luar jam kerja. Ia membutuhkan lebih dari sekadar bukti digital. Ia butuh konfirmasi langsung tentang siapa Tania Pramesti ini, latar belakangnya, dan seberapa dalam hubungan mereka dengan Ardi. Ia tidak ingin bertindak berdasarkan asumsi atau amarah semata. Ia ingin semua fakta ada di tangannya, terstruktur dan tak terbantahkan, seperti data akurat yang ia butuhkan untuk sebuah keputusan bisnis besar. Saat Rara mematikan komputer, malam sudah sangat larut, menjelang dini hari. The Grand Leach kini benar-benar sunyi, hanya menyisakan deru pendingin ruangan dan bisikan angin malam dari luar jendela. Rara berjalan perlahan mengelilingi restorannya, menyentuh meja-meja kosong, menatap deretan botol wine yang berkilau di bawah lampu redup. Ini adalah tempatnya, dunianya, cerminan jiwanya. Ia telah mencurahkan segalanya di sini, dan ia akan melindunginya dengan segala cara. Rasa lelah fisik dan emosi yang menghimpitnya bercampur aduk. Tapi di tengah kekacauan itu, ada nyala api baru yang membara, jauh lebih terang dan panas dari sebelumnya. Ardi dan wanita itu telah meremehkannya, menodai The Grand Leach. Mereka pikir ia tidak tahu, tidak akan mencari tahu, atau terlalu sibuk dengan restorannya untuk menyadari. Mereka salah besar. Rara Adelia tidak akan diam, tidak akan menyerah, dan tidak akan membiarkan dirinya diinjak-injak. Malam penyelidikan ini hanyalah permulaan. Ia akan menggali lebih dalam, sampai ia memiliki semua fakta yang dibutuhkan untuk membalikan meja dan mempermalukan mereka dengan cara yang tidak akan pernah mereka lupakan. Dendam adalah hidangan yang disajikan dingin, dan Rara bertekad untuk menyajikannya dengan sempurna, di tempat yang paling tepat, di hadapan semua orang, The Grand Leach. Pagi itu, udara Jakarta terasa lebih dingin dari biasanya,
seperti meresap ke dalam tulang Rara. Ia tiba di sebuah kafe terpencil yang tak mencolok di sudut kota. Sengaja dipilih karena menawarkan privasi maksimal. Tempat itu minim keramaian, dengan meja-meja yang tertata jarang dan alunan musik instrumental yang nyaris tak terdengar. Rara duduk di sudut terjauh, memegang secangkir latte yang uapnya mengepul, namun kehangatannya tak mampu menembus dingin di hatinya. Semalaman ia tak bisa tidur, dihantui oleh bayangan Ardi dan siluet wanita pirang itu. Kini, ia akan mendapatkan jawaban atas teka-teki yang paling menyakitkan. Tak lama, seorang pria parubaya dengan kacamata bingkai tebal dan tatapan mata tajam, namun tenang, menghampirinya. Pria itu mengenakan kemeja polos dan celana bahan. Penampilannya jauh dari kesan mencolok layaknya detektif di film. "Nona Rara Adelia?" tanyanya pelan, memastikan. Rara mengangguk, sorot matanya penuh harap sekaligus ketakutan. "Saya Bram. Maaf atas penundaan ini, ada beberapa hal yang harus saya pastikan dan data yang perlu saya verifikasi ulang," ujarnya, suaranya kalem dan profesional. Bram adalah detektif yang direkomendasikan temannya. Dikenal karena keahliannya yang tenang namun efektif, serta diskresinya yang tinggi. Bram duduk di hadapan Rara, mengeluarkan sebuah tablet tipis dari tas kerja kulitnya yang usang. Ia meletakkannya di meja, di antara cangkir kopi mereka. "Saya sudah melakukan penyelidikan awal berdasarkan informasi dan bukti-bukti yang Nona berikan, termasuk dari struk parkir dan jejak digital yang Nona lacak." Bram memulai, tatapannya lekat pada Rara. Nama lengkapnya adalah Tania Pramesti, usia 28 tahun. Dada Rara mencelos, sebuah getaran aneh menjalari tubuhnya. 28 tahun. Jauh lebih muda dari dirinya, yang sudah menginjak kepala 3, tepatnya 35. Otaknya yang tajam secara otomatis menghitung. Tania berusia sekitar 7 tahun lebih muda. Sebuah fakta yang terasa seperti ditusuk jarum es. Tania Pramesti adalah seorang marketing manager di sebuah perusahaan event organizer besar bernama Stellar Events. Lanjut Bram, menggeser layar tabletnya, menampilkan profil LinkedIn dan beberapa artikel berita tentang Tania. Perusahaan ini sering menjadi vendor untuk acara-acara berskala besar perusahaan Pak Ardi, terutama untuk peluncuran produk atau gathering tahunan. Mereka kemungkinan besar bertemu dan mulai menjalin hubungan dalam lingkungan kerja profesional. Rara mengangguk pahit. Jadi, ini bukan cinta pandangan pertama di suatu tempat romantis, melainkan benih-benih perselingkuhan yang tumbuh dari kedekatan profesional. Ironisnya, pekerjaan Ardi, yang dulu sering dijadikan alasan ketidakhadirannya, adalah pintu masuk bagi wanita lain. Dia belum menikah. "Nona, data kami menunjukkan ia tinggal sendiri di sebuah apartemen mewah di kawasan Menteng. Status di media sosialnya juga sangat aktif, menunjukkan gaya hidup glamor, sering berlibur ke luar negeri, menghadiri acara-acara sosialita kelas atas, dan mengenakan barang-barang branded." Bram menjelaskan, menampilkan beberapa tangkapan layar akun media sosial Tania. Rara melihat foto-foto Tania dengan pakaian mahal, senyum percaya diri yang terkadang terlihat angkuh, berpose di berbagai destinasi mewah yang dulu ia impikan untuk datangi bersama Ardi. Tania memang cantik, dengan rambut pirang panjang yang terawat sempurna dan senyum yang memikat. Rara tahu type wanita seperti ini. Mereka mampu menarik perhatian dengan mudah, seringkali menggunakan pesona fisik mereka. Dari pantauan kami, mereka terlihat sangat intens berhubungan sejak sekitar 6 bulan terakhir. Bram melanjutkan, menggeser ke sebuah kalender digital dengan penandaan warna-warni yang menunjukkan jadwal pertemuan Ardi dan Tania. Pertemuan mereka seringkali di hotel atau restoran yang berbeda-beda, selalu di luar jam kerja kantor resmi. Ada beberapa kali Pak Ardi mengantar dan menjemput Tania dari apartemennya. Bahkan, ada indikasi kuat bahwa mereka seringkali menghabiskan malam bersama di apartemen Tania atau di hotel-hotel yang berbeda. 6 bulan. 6 bulan Ardi telah berbohong kepadanya. 6 bulan ia membawa wanita lain ke restoran-restoran, bahkan ke tempat yang sakral baginya, The Grand Delige. 6 bulan Rara hidup dalam kebohongan yang rapi dan terencana. Rasa muak dan jijik menjalar di setiap serat tubuh Rara. Yang paling mencurigakan, "Nona," Bram sedikit merendahkan suaranya, matanya menatap Rara dengan serius. Ada indikasi bahwa Pak Ardi sedang merencanakan sesuatu yang lebih serius dengan Nona Tania. Kami berhasil mencegat beberapa percakapan mereka melalui aplikasi chat yang menunjukkan mereka sedang membicarakan rencana untuk masa depan, memulai babak baru, dan mengatur segalanya.
Ada juga percakapan tersirat tentang meeting dengan seorang pengacara, meskipun detail dan tujuan pastinya belum sepenuhnya jelas. Namun, ada kemungkinan besar ini terkait dengan perceraian dan pembagian harta. Rara merasa perutnya diremas. Seperti ada tangan tak terlihat yang memeras organ dalamnya. Masa depan? Mengatur segalanya? Pengacara? Itu hanya bisa berarti satu hal. Satu skenario terburuk yang ia coba buang jauh-jauh dari pikirannya. Ardi berencana menceraikannya. Ia bukan hanya dicurangi dan dipermalukan. Ia akan dibuang, digantikan oleh wanita yang jauh lebih muda ini. Darah Rara mendidih. Mendidih hingga rasanya ubun-ubunnya mengepulkan asap. Dan terakhir, Nona. Bram menutup tabletnya, menatap Rara lekat-lekat, memberikan simpati yang tulus. Malam Kamis lalu, Pak Ardi dan Nona Tania memang makan malam di The Grand Village. Kami memiliki bukti foto dari kamera pengawas di jalanan dekat restoran yang menunjukkan mereka berdua masuk dan keluar. Kami juga mengkonfirmasi bahwa mereka memang tidak mengetahui bahwa Anda adalah pemilik restoran itu. Mereka terlihat sangat nyaman dan tidak menyadari ada mata-mata yang mengawasi. Konfirmasi itu, sekali lagi, adalah pukulan telak yang menghantam jantung Rara. Tapi kali ini, Rara sudah siap. Wajahnya mengeras. Tatapan matanya yang tadi penuh kesedihan kini berubah menjadi dingin. Sangat dingin, nyaris tanpa emosi, namun memancarkan kemarahan yang membara. Terima kasih banyak, Mas Bram. Informasi ini sangat berharga. Anda sudah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Setelah Bram pergi, meninggalkan Rara sendirian dengan secangkir kopi yang sudah dingin dan pahit, Rara menarik napas dalam-dalam. Teka-teki Tania telah terpecahkan. Ia tahu siapa wanita itu. Seberapa serius hubungannya dengan Ardi, dan yang paling menyakitkan, Ardi siap untuk meninggalkannya, mungkin demi wanita ini. Namun, ada satu hal yang Ardi dan Tania tidak ketahui, bahwa Rara, sang istri yang dicurangi, tidak akan menjadi korban pasif. Ia memiliki kendali penuh atas panggung drama yang akan segera terjadi, sebuah panggung yang tak lain adalah The Grand Village itu sendiri. Rasa sakit itu tidak hilang. Tapi kini ia disalib dan ditenggelamkan oleh rasa murka yang murni dan membara, yang memberinya kekuatan yang tak pernah ia duga. Mereka telah membangun rencana di belakang punggungnya, menggunakan uangnya, dan menodai tempat yang paling ia cintai. Baiklah, jika mereka ingin, masa depan, dan mengatur segalanya. Rara akan memastikan mereka mendapatkan masa depan yang tak pernah mereka bayangkan, sebuah kehancuran yang total. Dan ia akan menjadi dalang yang mengatur semuanya, tepat di tempat yang paling menghinakan bagi mereka, The Grand Village. Informasi yang Bram sampaikan, yang terpampang nyata di layar tabletnya, adalah kebenaran telanjang yang sangat menyakitkan. Kata-kata, Tania Pramesti, usia 28 tahun, 6 bulan hubungan intens, rencana masa depan, dan pengacara, terus bergaung di benak Rara seperti lonceng kematian yang tak henti-hentinya memekakan telinga. Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungnya, lalu menghantamnya hingga hancur berkeping-keping. Pondasi pernikahan yang selama ini ia yakini kokoh dan tak tergoyahkan, yang ia bangun dengan cinta, komitmen, dan pengorbanan selama 7 tahun, kini terlihat jelas retak, rapuh, dan siap untuk runtuh kapan saja. Rara kembali ke rumah yang dulunya adalah sarangnya, benteng kebahagiaan dan kehangatan. Kini, setiap sudut terasa asing, berbau pengkhianatan yang menjijikan. Aroma parfum Tania seolah menempel di setiap benda, bahkan di udara. Meja makan tempat mereka dulu berbagi cerita dan tawa, sofa empuk tempat mereka bersantai sambil menonton film, bahkan ranjang tempat mereka berjanji setia, semua terasa ternoda. Menghadirkan bayangan-bayangan menjijikan yang tak mampu Rara usir. Malam itu, Ardi pulang larut, seperti biasa. Ia masuk ke rumah dengan langkah pelan, berusaha tidak membangunkan Rara. Namun, Rara sudah terjaga, terbaring kaku di tempat tidur, pura-pura tidur. Ia mendengar Ardi mengganti pakaian di lemari, suara sikat giginya di kamar mandi, lalu hening. Beberapa saat kemudian, Ardi masuk kamar, melangkah pelan menuju sisi tempat tidurnya. Baru pulang, Di? Tanya Rara, suaranya datar, nyaris tanpa emosi, sebuah kontras tajam dari suara ceria yang biasa ia tunjukkan saat menyambut Ardi. Matanya masih terpejam, pura-pura baru terbangun. Ardi terkejut, sedikit salah tingkah. Oh, Rara, belum tidur? Maaf membangunkanmu, sayang. Iya, rapatnya molor banget.
Kliennya banyak maunya. Tahu sendiri kan kalau klien meeting bisa sampai subuh kalau perlu. Ia mencoba meraih tangan Rara yang tergeletak di samping tubuhnya. Kebiasaan lama yang kini terasa menjijikkan bagi Rara. Sebuah sentuhan yang dulu selalu menenangkannya, kini terasa seperti racun. Rara menarik tangannya pelan, seolah menggeliat tak sadar. Ia membuka mata, menatap kosong ke arah langit-langit. Begitu ya? Padahal aku sudah siapkan makan malam. Kalau tahu begini, tidak usah repot-repot menunggu. Nada sinisnya jelas, tersembunyi di balik kalimat pasif. Namun Ardi terlalu sibuk dengan dunianya sendiri, atau dengan dunia barunya, untuk menyadarinya. Maaf, sayang. Kamu makan saja. Aku sudah makan di luar dengan klien, jawab Ardi, berusaha terdengar ringan, sambil berlalu ke kamar mandi untuk mencuci muka. Rara mengepalkan tangan di bawah selimut, buku-buku jarinya memutih. Makan di luar dengan klien? Atau dengan Tania? Di restoran yang sama tempat ia membawa Rara dulu? Atau mungkin di The Grand Leach lagi? Rasa mual kembali muncul, bercampur dengan kemarahan yang membakar. Bagaimana Ardi bisa tidur nyenyak setelah semua kebohongan dan penipuan ini? Bagaimana ia bisa berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa? Seolah pernikahannya baik-baik saja? Seolah Rara tidak berarti apa-apa? Kemampuan akting Ardi yang sempurna membuat Rara semakin muak dan jijik. Beberapa hari berikutnya, suasana di rumah menjadi semakin dingin dan tegang, seperti sepasang boneka kayu yang dipaksa berbagi panggung. Rara tidak lagi menyapa Ardi dengan hangat di pagi hari, tidak lagi menanyakan bagaimana hari Ardi di kantor atau menawarkan secangkir kopi. Ia hanya berinteraksi seperlunya, dengan kata-kata minimalis dan tatapan mata yang kosong, seolah ada dinding tak kasat mata yang membentang di antara mereka. Ardi, yang sepertinya terlalu sibuk dengan dunia barunya dan mungkin merasa lega Rara tidak lagi merepotkan dengan pertanyaan-pertanyaan, tidak terlalu menyadari perubahan drastis ini. Ia mungkin berpikir Rara sedang sibuk, sedang mood kurang baik karena tekanan pekerjaan, atau bahkan merasa nyaman dengan jarak yang tercipta. Atau mungkin ia sengaja mengabaikannya, memilih kenyamanan dari ketidaktahuan Rara. Malam-malam Rara dihabiskan dengan menatap layar laptopnya yang menyala redup, mempelajari setiap detail tentang Tania Pramesti, tentang perusahaan Stellar Events, menelusuri setiap jejak digital dan jadwal Ardi yang berhasil ia kumpulkan. Ia juga mulai menelaah hukum perceraian di Indonesia, mempelajari tentang hak asuh anak, meskipun mereka belum punya, pembagian harta gonogini, dan prosedur pengajuan. Ia membaca buku-buku tentang psikologi perselingkuhan, tentang bagaimana menghadapi pengkhianatan, mencari kekuatan untuk memahami motif Ardi, mencari celah atau pembenaran, namun yang ia temukan hanyalah semakin banyak bukti tentang perencanaan matang Ardi dan Tania. Perasaan dikhianati dan dibodohi itu meracuni setiap sudut jiwanya. Rara juga mulai menjauhkan diri dari lingkaran sosialnya. Ia menolak ajakan makan siang dari teman-teman dekatnya, beralasan sibuk dengan The Grand Leach. Ia tidak ingin berbagi rasa sakitnya, apalagi menunjukkan betapa rapuhnya ia saat ini. Ia merasa terlalu malu, terlalu terluka untuk berpura-pura bahagia atau menerima simpati. The Grand Leach, restoran kesayangannya, adalah satu-satunya tempat di mana ia bisa menyalurkan emosinya, membenamkan diri dalam pekerjaan dan menuntut kesempurnaan. Namun, bahkan di sana, ia sering melamun, mengingat kembali saat ia dan Ardi pertama kali merencanakan desain interior restoran, betapa besarnya mimpi dan harapan yang mereka ukir bersama. Kini, mimpi itu retak, dan Ardi adalah yang meretakannya dengan tangannya sendiri. Setiap hari yang berlalu, fondasi pernikahannya terasa semakin retak, suara retakannya semakin keras terdengar di telinga Rara. Ini bukan lagi sekadar keretakan kecil yang bisa ditambal. Ini adalah jurang yang menganga lebar, siap menelan mereka berdua. Rara tahu, ia tak bisa terus berpura-pura hidup dalam sandiwara ini. Perasaan dikhianati itu telah berubah menjadi bara api yang siap meledak, menuntut keadilan, menuntut pembalasan. Ia harus merencanakan langkah selanjutnya dengan sangat hati-hati dan presisi. Pertarungan ini bukan hanya tentang mempertahankan pernikahannya, karena ia tahu pernikahan itu sudah tak terselamatkan, tapi tentang mempertahankan harga diri dan martabatnya yang telah diinjak-injak. Setiap retakan di fondasi pernikahannya adalah luka yang menganga perih, namun rasa sakit itu tidak melumpuhkan Rara. Justru sebaliknya, ia memicu nyala api di dalam dirinya, api yang membakar habis setiap keraguan, setiap tetes air mata, dan menyisakan sebuah esensi yang dingin, tajam, dan tekad membara yang tak tergoyahkan.
Setelah berhari-hari mengumpulkan bukti pengkhianatan Ardi, meratapi setiap kebohongan yang ia telan, Rara Adelia, sang pemilik The Grand Leech, menyadari satu hal krusial. Ia tidak akan menjadi korban pasif dalam drama ini. Ia adalah seorang wanita yang membangun kerajaannya dari nol, dengan kuku dan giginya sendiri. Ia tidak akan membiarkan dirinya diinjak-injak, apalagi oleh suaminya sendiri dan seorang wanita muda yang bahkan tidak tahu siapa dirinya sebenarnya. Pikiran tentang Ardi dan Tania yang tertawa riang, berpegangan tangan di bawah meja, menikmati hidangan mewah di meja favoritnya di The Grand Leech, adalah pemicu utama yang membakar amarahnya. Itu bukan hanya pelanggaran kepercayaan yang paling dalam. Itu adalah penghinaan yang disengaja dan brutal di wilayahnya sendiri. Sebuah garis merah telah dilanggar, batas kesabaran Rara telah mencapai puncaknya. Ia tahu, ia harus membalas, dan balasannya harus setimpal, berkesan, dan sangat memalukan bagi Ardi dan Tania. Ini bukan lagi tentang pertengkaran di rumah atau drama pribadi. Ini tentang pertunjukan, sebuah pengungkapan dramatis yang akan membalikan seluruh skenario, sebuah teater yang akan dipentaskan di panggung miliknya sendiri. Rara mulai merancang rencana balas dendamnya dengan presisi seorang master chef yang menyiapkan hidangan paling istimewa dan rumit. Setiap langkah dipikirkan dengan matang, setiap detail diperhitungkan, setiap kemungkinan reaksi diantisipasi. Ia tidak hanya ingin Ardi dan Tania merasa bersalah atau menyesal. Ia ingin mereka merasakan rasa malu yang menusuk hingga ke tulang, rasa malu yang dalam, yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka. Dan panggung terbaik untuk itu adalah di mana mereka berani menodai harga dirinya. The Grand Leech, pada saat restoran itu penuh sesak. Pertama, ia membuat sebuah daftar orang-orang yang bisa ia percayai sepenuhnya di restorannya, mereka yang memiliki loyalitas tak tergoyahkan kepadanya. Mas Budi, manajernya, adalah yang pertama dalam daftar. Kesetiaan, ketelitian, dan kebijaksanaan Mas Budi akan menjadi kunci sukses rencana ini. Rara tahu Mas Budi akan melakukan apapun untuknya. Kemudian ada Mbak Sari, kepala pelayan yang sangat observatif, memiliki insting tajam, dan bisa membaca suasana hati Rara tanpa kata. Ia juga memikirkan beberapa pelayan senior dan koki yang telah bekerja bersamanya selama bertahun-tahun, yang dedikasinya kepada The Grand Leech dan dirinya tak perlu diragukan. Ia membutuhkan kerja sama mereka, tanpa mengungkapkan detail penuh, hanya memberikan instruksi yang jelas, terarah, dan bertahap. Ia akan menjelaskan bahwa ini adalah situasi mendesak yang melibatkan integritas restoran. Langkah selanjutnya adalah pemilihan waktu yang tepat. Rara tidak bisa sembarangan melabrak mereka. Ia harus menunggu momen ketika Ardi dan Tania kembali ke The Grand Leech, karena ia yakin mereka akan kembali, mengingat Tania suka pamer dan Ardi merasa aman di sana, dan saat itu, restoran harus penuh dengan pelanggan, termasuk beberapa orang penting yang mungkin mengenal Ardi atau dirinya. Semakin banyak saksi mata, semakin besar dan efektif efek pemaluan yang ia inginkan. Ia bahkan meminta Mas Budi untuk memberinya update jika ada reservasi atas nama Ardi atau jika ia melihat Ardi datang dengan wanita lain. Ia juga mulai mempersiapkan bukti-bukti yang akan ia gunakan sebagai amunisi pamungkas. Foto buram dari detektif, screenshot percakapan Ardi dan Tania yang berhasil disadap Bram, printout tagihan kartu kredit yang menunjukkan transaksi mencurigakan, bahkan laporan singkat dari detektif tentang latar belakang Tania dan jadwal pertemuan mereka. Bukti-bukti ini akan menjadi pukulan telak yang tidak bisa disangkal Ardi, disajikan dengan tenang, namun mematikan. Semua dokumen itu ia simpan rapi dalam sebuah folder digital tersembunyi di laptopnya, dan salinan fisiknya di laci terkunci di kantornya. Rara mempraktikkan skenario di dalam kepalanya berkali-kali, mengulang setiap dialog, setiap gerakan. Bagaimana ia akan masuk? Bagaimana ia akan berbicara? Bagaimana ia akan menjaga ketenangannya di tengah badai emosi yang pasti akan melanda? Ia tidak ingin terlihat seperti istri yang histeris, emosional, dan dicurangi. Ia ingin terlihat tenang, berkuasa, berwibawa, dan dingin, seperti seorang eksekutor yang profesional. Ia ingin Ardi dan Tania melihat bahwa ia tidak hancur. Ia justru bangkit dengan kekuatan yang lebih besar, dan mereka akan menghadapi konsekuensi dari perbuatan mereka. Semakin ia merancang, semakin jelas gambaran di benaknya. Ia akan memasuki restoran, berjalan dengan kepala tegak. Ia akan mengungkap identitasnya sebagai pemilik restoran, sebuah fakta yang akan sangat mengejutkan Ardi dan Tania, dan memberikan pukulan telak pada ego mereka. Lalu, ia akan mempermalukan mereka di hadapan semua orang, di depan para pelanggan yang membayar mahal untuk makan malam mereka,
di depan para karyawan yang telah ia anggap keluarga. Ia akan memastikan setiap karyawan The Grand Leech menjadi bagian dari pembalasan ini, menunjukkan kepada Ardi siapa sebenarnya yang berkuasa di tempat itu, dan bahwa The Grand Leech bukanlah tempat untuk pengkhianatan. Ia akan menggunakan otoritas dan kekuatannya untuk menghancurkan mereka di tempat yang paling mereka anggap aman. Senyum tipis dan dingin tersungging di bibir Rara. Sebuah senyum yang jauh dari kebahagiaan, namun penuh dengan determinasi. Ini bukan lagi tentang cinta yang hilang atau pernikahan yang hancur. Ini adalah tentang harga diri, tentang martabat yang diinjak-injak, dan tentang memulihkan keadilan. Ardi dan Tania telah berani menginjak-injaknya di atas panggung miliknya sendiri. Sekarang, Rara akan menarik tirai, menyalakan lampu sorot, dan memastikan mereka menjadi bintang utama dalam pertunjukan paling memalukan dalam hidup mereka. Rencana telah disusun dengan presisi yang menakutkan. Sekarang, tinggal menunggu waktu yang tepat untuk eksekusi, sebuah pertunjukan yang akan dikenang sepanjang masa di The Grand Leech. Hari-hari setelah pengungkapan identitas Tania terasa seperti detik-detik menjelang badai. Ketegangan di rumah Rara dan Ardi semakin pekat, nyaris dapat diraba. Mereka hidup di bawah satu atap. Namun seperti dua planet yang berputar di orbit berbeda, hanya sesekali bersinggungan tanpa makna. Rara menjalankan rutinitas hariannya di The Grand Leech dengan profesionalisme sempurna, melayani tamu dengan senyum ramah yang kini terasa dingin, dan memberikan instruksi kepada staf dengan ketegasan yang tak goyah. Namun, di balik topeng yang sempurna itu, ada badai amarah dan dendam yang bergolak, menunggu saat yang tepat untuk meledak. Ia menunggu Ardi melakukan kesalahan yang akan menempatkannya tepat di jangkauan pembalasan Rara. Mas Budi, manajer restoran yang sangat loyal, menjadi mata dan telinga Rara di lapangan. Rara tidak menceritakan detail penuh perselingkuhan Ardi, namun ia mengisyaratkan adanya masalah serius yang melibatkan Ardi dan berpotensi mencoreng reputasi The Grand Leech. Mas Budi, dengan intuisinya yang tajam dan dedikasinya yang tak tergoyahkan pada Rara, memahami isyarat itu dengan cepat. Setiap pagi, ia akan memberikan laporan singkat tentang reservasi yang mencurigakan, terutama yang melibatkan nama-nama yang terkait dengan Ardi. Nona Rara, ada reservasi atas nama Pak Hendra. Sepertinya dari kantor Pak Ardi, lapor Mas Budi suatu pagi. Saat Rara baru saja tiba di kantornya, matanya tajam menatap Mas Budi. Untuk makan malam di private room nomor 3, 4 orang, hari Kamis malam depan. Rara mengernyit. Ardi memang sering menggunakan nama rekan kerja untuk reservasi pribadi yang tidak ingin ia ketahui. Apakah ada detail lain, Mas Budi? Nomor telepon yang bisa dihubungi. Nomornya pribadi, Nona. Tapi yang aneh, Pak Hendra biasanya selalu reservasi melalui telepon langsung ke saya, atau lewat Mbak Sari, tidak pernah menggunakan aplikasi online atau booking service eksternal. Ini kali pertama ia reservasi seperti ini, Mas Budi menambahkan, nada suaranya penuh curiga. Dan permintaannya agak spesifik. Nona, minta wine tertentu yang agak langka dan disiapkan di suhu ruangan. Rara merasakan firasatnya semakin tajam. Itu adalah wine favorit Ardi dan Tania. Baik, Mas Budi. Terima kasih untuk infonya. Tolong pantau terus meja itu, dan pastikan setiap detail layanan sempurna seperti biasa. Jangan sampai ada yang kurang. Beberapa hari kemudian, saat Rara sedang meninjau menu baru dengan Chef Anton, ponselnya bergetar. Sebuah pesan singkat masuk dari detektif Bram. Isinya hanya 2 kalimat singkat, namun mampu memicu ledakan adrenalin dalam diri Rara. Klien Anda dan Nona Tania Pramesti berencana makan malam bersama hari Kamis malam ini. Lokasi, The Grand Leech, reservasi atas nama Pak Hendra. Darah Rara berdesir, bukan lagi karena sakit, melainkan karena gelombang adrenalin yang membara. Inilah saatnya. Hari Kamis, di The Grand Leech. Mereka akan kembali ke sarang singa. Tak menyadari singa betina sedang menunggu dengan cakar-cakarnya yang diasah tajam, siap menerkam. Mereka pikir mereka aman di tempat ini, terlindungi dari mata Rara yang sibuk, mengira Rara tidak akan pernah datang di malam hari. Mereka salah besar. Sebuah senyum dingin terukir di bibir Rara. Ia membalas pesan Bram dengan singkat dan lugas. Terima kasih, Mas Bram. Kerja bagus. Mohon pantau dari jarak aman. Jangan sampai dicurigai. Sore itu juga, ia memanggil Mas Budi ke kantornya. Pintu ditutup rapat, tirai ditarik, menciptakan privasi absolut. Mas Budi,
Saya punya tugas sangat penting untuk Anda malam Kamis nanti. Rara memulai. Suaranya tenang namun mengandung otoritas mutlak yang tak terbantahkan. Malam itu, Pak Ardi akan datang bersama Nona Tania. Mereka akan menggunakan nama lain untuk reservasi, persis seperti yang Anda laporkan, atas nama Hendra. Mas Budi terkesiap. Wajahnya menunjukkan keterkejutan, bercampur pemahaman dan simpati mendalam terhadap Rara. Jadi ini benar, Nona? Semua ini? Rara mengangguk. Matanya menyiratkan kesedihan yang terkubur dalam-dalam, namun kini didominasi oleh api amarah yang membakar. Ya, Mas Budi. Mereka akan makan malam di sini, di restoran yang saya bangun dengan darah, keringat, dan air mata saya. Di tempat yang menjadi kebanggaan saya. Dan mereka sama sekali tidak tahu bahwa saya tahu segalanya. Dan mereka tidak akan tahu apa yang akan menimpa mereka. Apa yang harus saya lakukan, Nona? Perintah Anda adalah prioritas. Tanya Mas Budi, raut wajahnya berubah serius, tegas, dan siap melaksanakan setiap perintah Rara tanpa keraguan. Rara tersenyum tipis. Senyum yang sama sekali tidak hangat, lebih seperti seringai dingin seorang predator. Pertama, pastikan mereka duduk di meja pojok, dekat jendela, di area utama restoran. Bukan di private room nomor 3 seperti yang mereka pesan. Mas Budi mengernyit, memikirkan detail operasional. Tapi Nona, reservasi atas nama Pak Hendra untuk private room. Batalkan private room-nya dengan alasan mendadak. Katakan ada overbooket yang tidak bisa dihindari, atau ada masalah teknis pada sistem AC yang mendadak rusak, sesuatu yang tidak bisa ditunda. Alihkan mereka dengan sangat sopan dan profesional ke meja pojok itu. Katakan itu adalah meja terbaik kami untuk pasangan yang ingin suasana romantis. Rara menjelaskan, nada suaranya penuh perhitungan strategis. Pastikan meja itu sudah disiapkan dengan sempurna. Seperti untuk tamu paling istimewa, dengan setting yang paling romantis. Lalu, pastikan juga seluruh staf senior, terutama Mbak Sari, dan beberapa pelayan kunci lainnya, bersiap-siap. Saya ingin semua mata tertuju pada mereka, tanpa mereka sadari. Siap. Nona, akan saya atur dengan sempurna. Mas Budi mengangguk tegas, mengerti maksud Rara. Dan terakhir, Mas Budi. Malam itu, saya akan datang ke restoran. Rara menatap lurus ke mata Mas Budi, ekspresinya serius dan tak terbantahkan. Ketika saya datang, pastikan semua berjalan sesuai rencana. Ketika saya berikan isyarat, Anda tahu persis apa yang harus dilakukan. Ini akan menjadi malam yang sangat panjang, Mas Budi. Malam yang tidak akan pernah mereka lupakan. Mas Budi mengangguk lagi. Kali ini dengan ekspresi penuh tekad dan loyalitas. Ia memahami bobot perintah ini. Ini bukan hanya tentang manajemen restoran. Ini tentang keadilan, tentang melindungi kehormatan pemiliknya, dan tentang loyalitas yang tak terhingga. Rara berdiri dari kursinya, melangkah ke jendela besar kantornya, menatap keramaian kota di bawah. Cahaya matahari sore mulai memudar, digantikan kelap-kelip lampu kota. Jantungnya berdebar kencang, menantikan malam Kamis itu. Umpan telah terpasang dengan sempurna. Ardi dan Tania akan datang ke The Grand Lodge, ke tempat yang mereka pikir aman, tempat di mana mereka bisa menikmati pengkhianatan mereka. Namun, bagi Rara, tempat itu akan menjadi saksi bisu kehancuran mereka. Dan Rara akan ada di sana, menunggu di balik tirai, siap menariknya terbuka dan memulai pertunjukan yang telah ia rancang dengan begitu cermat. Malam Kamis tiba, membawa serta aura tegang yang menyelimuti seluruh penjuru The Grand Lodge. Di luar, rintik-rintik hujan mulai turun dengan irama lembut, seolah alam pun ikut meratapi, atau merayakan, drama yang akan segera terungkap. Di dalam restoran, lampu kristal gantung yang mewah memancarkan cahaya keemasan yang hangat, menerangi setiap sudut dengan kilauan lembut. Alunan musik jazz live mengalun syahdu dari panggung kecil, berpadu harmonis dengan gemerisik obrolan para tamu dan dentingan sendok garpu. Aroma hidangan fine dining yang kaya dan kompleks, campuran truffle, daging panggang, dan wine berkualitas, menyeruak dari dapur, menciptakan ilusi kesempurnaan dan kenyamanan. Namun, bagi Rara Adelia, setiap sudut restoran itu terasa seperti panggung yang telah disiapkan matang, siap menampilkan pertunjukan paling krusial dalam hidupnya. Rara telah menghabiskan sore itu di salon terkemuka. Bukan untuk merayakan, melainkan untuk mempersenjatai dirinya dengan penampilan yang sempurna.
Rambut hitam pekatnya ditata rapi dalam gaya slay ponytail yang modern dan elegan, menonjolkan garis lehernya yang jenjang. Riasan di wajahnya sempurna menutupi mata sembabnya yang semalaman tak bisa tidur, dan sentuhan lipstik merah burgundi gelap menambahkan kesan kekuatan dan keberanian. Ia mengenakan gaun hitam panjang yang sangat elegan, rancangan desainer ternama, yang memeluk siluet tubuhnya dengan sempurna dan memancarkan aura wibawa sekaligus misteri. Sebuah kalung berlian tipis melingkari lehernya, berkilau di bawah cahaya. Ia harus terlihat sempurna, tak bercela, sebuah kontras tajam dari kehancuran yang ia rasakan di dalamnya. Ini bukan lagi tentang kesedihan atau kekalahan. Ini tentang kekuatan, kendali, dan pembalasan. Sekitar pukul 7:15 malam, ponselnya bergetar di dalam genggaman tas tangan kulitnya. Pesan dari Mas Budi, manajer restorannya, Pak Ardi dan Nona Tania sudah tiba. Nona. Mereka diarahkan ke meja pojok sesuai instruksi. Jantung Rara berdesir kencang, merasakan campuran antara mual dan gelombang adrenalin yang membakar. Mereka ada di sana. Umpan telah termakan. Mereka masuk ke perangkapnya sendiri. Rara menarik napas dalam-dalam, mengembuskannya perlahan, mencoba menstabilkan detak jantungnya. Ini saatnya. Ini adalah momen yang telah ia nantikan, yang telah ia rencanakan dengan begitu cermat. Ia berkendara menuju The Grand Lodge dengan mobil sport mewahnya, memarkirkan sendiri di area valet parking tepat di depan pintu utama. Pelayan valet yang sudah bertahun-tahun mengenalnya menyambutnya dengan senyum lebar dan hormat. Selamat malam, Nona Rara. Malam ini ramai sekali, kami tidak menyangka Anda akan datang. Ya, saya lihat. Rara menjawab, suaranya tenang dan terkendali, meski di dalamnya bergejolak. Tolong parkirkan di tempat yang aman ya. Dan biarkan kunci mobilnya di saya. Ia menyerahkan kunci, matanya sudah tertuju pada pintu restoran. Langkah Rara memasuki pintu utama The Grand Lodge terasa begitu berbeda malam itu. Setiap derap sepatu stiletonya di lantai marmer putih yang mengkilap seolah bergema, mengumumkan kehadirannya, meskipun ia berjalan dengan keanggunan yang tenang. Beberapa pelayan yang ia lewati terkejut melihatnya di jam operasional yang ramai seperti ini, apalagi dengan penampilannya yang begitu formal dan mencolok. Bisikan-bisikan samar mulai terdengar di antara staf. Nona Rara? Kenapa beliau datang selarut ini dan berpakaian seperti itu? Mereka semua tahu ini bukan kunjungan biasa. Rara tidak menoleh. Matanya lurus memandang ke depan, mencari targetnya. Ia mengabaikan pandangan penasaran dari para tamu yang sedang asyik bersantap. Di tengah keramaian restoran yang dipenuhi tawa dan obrolan, matanya langsung tertuju pada meja pojok yang telah ia instruksikan secara khusus kepada Mas Budi. Di sana, Ardi dan Tania duduk berhadapan, berjarak tak lebih dari 10 meter darinya. Tania mengenakan gaun emerald green yang mencolok, gaun yang sama yang disebut Detektif Bram dalam laporannya, yang membuat kulitnya tampak lebih cerah, rambut pirangnya terurai indah. Ardi tertawa lepas, memegang tangan Tania di atas meja. Tanpa sedikit pun berusaha menyembunyikan kemesraan mereka. Mereka tampak begitu asyik dalam dunia mereka sendiri, tenggelam dalam obrolan intim dan tawa manja, tidak menyadari kehadiran Rara, atau bahkan bahaya yang sedang mengintai di belakang mereka. Rara melangkah perlahan, dengan langkah yang tenang namun penuh otoritas. Setiap langkah adalah manifestasi dari kemarahan yang terkumpul dan tekad yang kuat. Wajahnya tetap tenang, bahkan terkesan dingin. Namun sorot matanya memancarkan api yang membara. Ia melihat Mas Budi yang berdiri agak jauh, di dekat konter kasir, memberikan isyarat mata penuh pertanyaan dan kegugupan. Rara hanya mengangguk kecil, memberikan Mas Budi sinyal bahwa ia siap, bahwa inilah momennya. Ketika Rara sudah cukup dekat, hanya beberapa meter dari meja mereka, Ardi mengangkat kepalanya dari obrolannya yang riang. Matanya melebar, ekspresi terkejut yang luar biasa merayapi wajahnya. Senyum di wajahnya langsung luntur, digantikan ekspresi pucat pasi dan kaget yang tak bisa disembunyikan. Gelas wine di tangannya bergetar, hampir saja terjatuh dari genggamannya. Ia menatap Rara, seolah melihat hantu yang muncul dari masa lalu. Tania, yang tadinya tertawa riang, ikut menoleh mengikuti arah pandang Ardi. Senyumnya juga menghilang seketika, digantikan kerutan bingung dan sedikit rasa takut. Ia menatap Rara, lalu kembali menatap Ardi dengan tatapan bertanya, seolah ingin tahu, siapa wanita ini? Kenapa Ardi terlihat begitu ketakutan? Rara berhenti tepat di samping meja mereka.
Ia menatap Ardi, sorot matanya dingin, menusuk hingga ke ulu hati. Lalu, ia beralih pada Tania, tatapannya tak kalah dingin, seolah sedang menaksir sebuah benda mati. Malam itu, di jantung The Grand Lich, Rara Adelia telah tiba. Kedatangannya bukanlah kejutan yang menyenangkan, melainkan awal dari kehancuran yang tak akan pernah mereka lupakan. Panggung sudah siap, tirai telah ditarik. Pertunjukan baru saja dimulai. Detik-detik itu terasa membeku, terulur dalam keheningan yang mencekam. Musik jazz dari panggung kecil seolah berhenti berputar di tengah nada. Suara dentingan piring di dapur mendadak lenyap, tertelan atmosfer tegang yang tercipta. Seluruh energi The Grand Lich terpaku pada Rara, yang kini berdiri tegak, anggun, namun memancarkan aura yang mengancam, tepat di samping meja Ardi dan Tania. Tatapan Ardi yang semula ceria kini pucat pasi. Matanya memancarkan ketakutan dan keterkejutan yang nyata, seperti rusa yang terperangkap lampu sorot. Tania, di sisi lain, masih dalam kebingungan, mencoba memahami siapa wanita misterius yang tiba-tiba muncul dan membuat pasangannya nyaris pingsan itu. Ardi, suara Rara keluar, pelan namun menusuk, seperti bilah pisau dingin yang menyentuh kulit, membelah keheningan. Bukankah ini sebuah kejutan? Aku tidak tahu kamu punya reservasi makan malam yang sangat spesial malam ini. Ada penekanan tajam pada kata, spesial, yang membuat Ardi semakin meringis. Ardi tergagap, menelan ludah dengan susah payah, tenggorokannya tercekat. Ia berusaha bangkit dari kursinya, tangannya gemetar hebat, nyaris menjatuhkan garpu peraknya. Rara, kenapa kamu di sini? Ada apa? Ini hanya meeting biasa dengan klien. Ia melirik Tania sekilas, mencoba memberikan isyarat agar wanita itu tetap diam. Namun ia tahu pertahanannya sudah runtuh. Tania, yang tadinya hanya menatap bingung, kini menyahut dengan nada sedikit angkuh, mencoba menguasai situasi yang mulai tak terkendali. Ia belum memahami seberapa besar kekuatan Rara di tempat itu. Siapa sih dia? Mas, kenapa dia tiba-tiba datang dan mengganggu? Pacarmu. Dan kalimat itu, pacarmu, adalah percikan api yang menyulut ledakan dalam diri Rara. Kesabaran Rara yang selama ini ia tahan mati-matian, kini pecah berkeping-keping. Seluruh kemarahan yang membara, rasa sakit yang mengoyak-oyak, dan penghinaan yang ia rasakan selama berbulan-bulan, kini mengalir deras, membakar lidahnya, dan keluar dalam satu kalimat yang penuh kekuatan. Pacar. Rara tertawa getir. Suara tawanya memecah keheningan yang semakin pekat, menarik perhatian setiap pengunjung di restoran. Tentu saja bukan. Aku ini istrinya. Pengakuan Rara itu bak bom yang meledak di tengah The Grand Lich. Suara-suara bisikan di sekeliling restoran langsung bergema, dari meja ke meja. Para tamu yang tadinya asyik bersantap kini serentak menoleh, mata mereka membulat penasaran. Ekspresi Tania langsung berubah drastis, dari angkuh menjadi terkejut, malu, dan kemudian ketakutan. Wajahnya yang semula cerah kini memerah padam. Ia menatap Ardi, mencari penjelasan, menuntut jawaban atas kebohongan besar ini. Ardi, yang sudah sepenuhnya panik, bangkit dari kursinya, wajahnya memerah padam. Ia tampak seperti boneka kayu yang baru saja dijatuhkan, kaku dan canggung. Rara, apa-apaan ini? Jangan bikin malu di depan umum. Tenanglah, kita bisa bicara di rumah. Ada banyak orang di sini. Ia berusaha meraih lengan Rara, mencoba menariknya menjauh dari sorotan mata. Malu. Kata itu menggeram dari bibir Rara. Suaranya naik satu oktav, jauh lebih keras, cukup nyaring hingga terdengar oleh setiap pengunjung di area restoran utama. Kamu bilang aku bikin malu. Ardi, kamu yang seharusnya malu. Kamu yang berani-beraninya membawa wanita ini ke tempat ini, ke restoranku sendiri, dan membentakku di hadapannya. Setelah semua kebohongan dan pengkhianatanmu, kamu masih berani berbicara tentang malu. Para pelayan yang berdekatan, termasuk Mbak Sari yang berdiri tak jauh dengan mata membulat, saling pandang. Mereka sudah merasakan ketegangan ini sejak Nona Rara datang dengan aura berbeda. Mas Budi, yang menyaksikan dari kejauhan dekat konter kasir, mengangguk kecil, memberikan isyarat kepada stafnya untuk tetap siaga, namun tidak ikut campur dalam drama pribadi ini. Semua mata tertuju pada Rara, menunggu langkah selanjutnya. Rara, hentikan. Jangan bersikap kekanak-kanakan. Kita bisa selesaikan ini secara baik-baik.
Ardi mencoba menarik Rara menjauh lagi, tetapi Rara menepis tangannya dengan kasar, seolah menyentuh benda kotor. Ia tidak akan ditarik mundur dari panggungnya. Kekanak-kanakan? Rara menatap Ardi dengan jijik, sorot matanya penuh kebencian yang mendalam. Atau kamu yang pengecut, Ardi? Berani berselingkuh di belakangku, menikmati hidup mewah dengan wanita lain, tapi tak berani menghadapi konsekuensinya? Kamu pikir aku bodoh? Ia lalu membalikan badannya sedikit, agar seluruh area restoran bisa melihat dan mendengar, memastikan setiap kata sampai ke telinga para saksi mata. Dan kamu, Nona Tania, Rara menatap tajam wanita berambut pirang itu, yang kini hanya bisa menunduk dalam. Wajahnya memerah pada menahan malu dan rasa terkejut. Tania tampak sangat kecil di bawah tatapan Rara yang mengintimidasi. Senang menikmati hasil pengkhianatanmu? Senang menjadi nyonya di atas penderitaan orang lain? Kamu pikir Ardi seorang pria lajang yang bisa dengan mudah kamu goda, ya? Tania tidak bisa menjawab, hanya menunduk dalam-dalam, berusaha menghilang dari pandangan. Meja-meja di sekitar mereka kini sunyi senyap. Semua mata terpaku pada drama yang tak terduga ini. Beberapa pengunjung bahkan dengan berani, atau kurang ajar, mengeluarkan ponsel, merekam momen tersebut, ingin menjadi bagian dari saksi mata. Suara-suara berbisik mulai terdengar, "Ya Tuhan! Itu istrinya. Gila. Mereka selingkuh di sini? Restoran ini?" Malam ini, Rara melanjutkan, suaranya kini melengking, penuh kekuatan, menggema di seluruh ruangan. Kalian berdua akan tahu siapa aku sebenarnya. Dan kalian akan tahu apa artinya mempermainkan Rara Adelia, di tempat yang aku bangun dengan tanganku sendiri. Ardi dan Tania saling pandang, raut kebingungan masih tersisa di wajah Tania, sementara Ardi mulai merasakan firasat buruk yang lebih dalam. Pertunjukan telah mencapai puncaknya, dan sang sutradara utama, Rara, siap untuk menarik tirai terakhir. Keheningan yang memekakan telinga menyelimuti seluruh ruangan The Grand Lich, menelan setiap bisikan dan dentingan. Suara musik jazz dari panggung seolah terputus di tengah nada, dan gemuruh aktivitas di dapur mendadak lenyap. Semua mata, dari para tamu elit yang sedang bersantap, staf yang berdiri membeku di tempatnya, hingga valet yang mengintip dari pintu masuk, terpaku pada 3 sosok di tengah panggung. Rara yang berdiri tegak, Ardi yang membeku di kursinya, dan Tania yang menunduk malu. Udara terasa dingin menusuk, meskipun sistem pendingin udara restoran berfungsi sempurna. Ardi menatap Rara dengan campuran ketakutan, putus asa, dan rasa bersalah yang terpancar jelas. Tania, yang tadinya angkuh dan penasaran, kini hanya bisa menunduk dalam, mencoba menyembunyikan wajahnya yang memerah karena malu yang teramat sangat. Rara menikmati setiap detik dari keheningan mencekam itu. Ia tahu, ini adalah panggungnya, momen yang telah ia nantikan. Ia telah merencanakan setiap langkah dengan matang, dan ia akan memastikan setiap detail dieksekusi dengan sempurna. Dengan gerakan anggun namun penuh kekuatan, ia melangkah sedikit ke samping, seolah memberi ruang bagi Ardi dan Tania untuk merasakan tekanan dari tatapan ratusan mata yang menghakimi. Lampu kristal di atas kepala mereka memancarkan cahaya, membuat suasana terasa semakin dramatis. "Ardi, kamu bilang aku kekanak-kanakan." Rara memulai lagi, suaranya kini tenang, namun setiap kata mengandung bobot yang mematikan, seperti timah panas yang menembus target. Ia menunjuk arah Tania dengan gestur anggun namun tajam, telunjuknya mengarah tepat pada wanita berambut pirang itu. "Wanita ini, yang kamu bawa ke tempat sakral ini, ke restoranku sendiri, adalah Nona Tania Pramesti, bukan? Usianya 28 tahun, seorang marketing manager di Stellar Events. Dan kalian sudah menjalin hubungan intens selama 6 bulan terakhir. Bahkan sering menghabiskan malam bersama di apartemennya di Menteng atau hotel-hotel mewah yang kamu bayar dengan uangku." Ardi terkesiap, matanya membelalak tak percaya, rahangnya kendur. Bagaimana Rara bisa tahu semua itu? Bagaimana bisa semua detail ini bocor? Ia melirik Tania sekilas, mencoba membaca ekspresinya. Tania mengangkat kepalanya sedikit, menatap Rara dengan sorot mata syok, seperti melihat hantu yang muncul dari mimpi buruknya. Mereka saling pandang sesaat, menyadari bahwa Rara telah menggali lebih dalam dari yang mereka bayangkan, bahwa seluruh permainan mereka telah terbongkar. Rara tersenyum dingin, senyum yang sama sekali tidak mencapai matanya. "Jangan terkejut begitu. Aku tidak bodoh.
Kamu pikir aku tidak tahu kalau kamu memakai uang hasil jerih payahku untuk membiayai liburan romantis ke Bali bersamanya? Kamu pikir aku tidak tahu kemana saja uang itu mengalir? Ia kemudian memberi isyarat kepada Mas Budi yang berdiri tak jauh, matanya berkilat penuh tekad. Mas Budi, yang sudah siaga penuh dengan tablet di tangannya, segera mendekat dengan langkah tegap. Ia menggeser layar tabletnya dan memproyeksikannya ke salah satu layar monitor besar di area bar yang biasanya menampilkan menu spesial atau promosi wine. Kini, yang muncul adalah tangkap layar percakapan chat antara Ardi dan Tania. Pesan-pesan mesra yang memuakan, panggilan sayang, rencana liburan ke Bali bulan depan dengan detail hotel dan tanggal, bahkan pembicaraan tentang masa depan dan mengatur segalanya. Termasuk percakapan tentang meeting dengan seorang pengacara untuk mengurus perceraian dan pembagian aset. Suara gemuruh bisikan langsung memenuhi ruangan. Para tamu terkesiap, beberapa bahkan menutupi mulut mereka tak percaya, yang lain mengeluarkan ponsel untuk merekam. Tania, melihat bukti percakapan itu terpampang nyata, akhirnya terisak pelan, air mata mulai mengalir di pipinya. Wajahnya semakin memerah padam karena malu yang tak tertahankan. Ardi gemetar hebat. Tangannya mencoba meraih tablet itu, ingin menghapus bukti-bukti memalukan itu, namun Mas Budi dengan sigap menariknya menjauh, menjaga jarak. Kamu pikir itu saja? Rara melanjutkan, suaranya semakin menguat, mengalahkan bisikan-bisikan di sekelilingnya, menuntut perhatian penuh. Mas Budi, tunjukkan bukti berikutnya. Mas Budi dengan tenang beralih ke layar berikutnya. Kali ini, muncul rincian transaksi kartu kredit Ardi yang telah dicetak berwarna, menunjukkan nominal yang fantastis. Pembelian perhiasan mahal dari butik ternama, voucher spa mewah untuk 2 orang, makan malam di restoran-restoran eksklusif yang bukan The Grand Leach, dan yang paling jelas, 2 tiket pesawat kelas bisnis ke Bali atas nama Ardi Pradipta dan Tania Pramesti, lengkap dengan booking code dan tanggal keberangkatan bulan depan. Bukti finansial yang tak terbantahkan, hitam di atas putih, memperlihatkan betapa sistematisnya pengkhianatan ini. Ardi menunduk, tak mampu lagi menatap Rara, bahunya bergetar. Ia terlihat menyusut di kursinya, air mata mulai menggenang di matanya, bukan air mata penyesalan sejati, melainkan air mata karena ketahuan dan dipermalukan di depan umum. Tania di sampingnya sudah terisak-isak tak terkendali, membenamkan wajahnya di telapak tangan, tubuhnya bergetar. Dan terakhir, Ardi, Rara melangkah maju, tangannya dengan anggun namun tegas mengeluarkan selembar foto hasil cetakan yang lebih jelas dari tasnya. Itu adalah foto yang ia terima dari detektif Bram, foto buram Ardi dan Tania bergandengan tangan dengan mesra di lobi Hotel The Dynasty, salah satu hotel termewah di Jakarta. Ini adalah kalian, di lobi The Dynasty Hotel. Jangan mengelak lagi, Ardi. Semua sudah jelas. Kamu tidak bisa lagi menyangkalnya. Rara meletakkan foto itu di meja di depan Ardi dan Tania, cukup keras hingga semua orang bisa melihatnya. Sebuah cap terakhir dari kebenaran yang pahit. Semua ini terjadi di belakangku, Ardi. Kamu menghancurkan pernikahan kita, menggunakan uangku untuk membiayai wanita lain, dan yang paling parah, kamu berani membawa wanita ini ke sini, ke The Grand Leach. Rara menatap Ardi dengan tatapan penuh api, lalu beralih ke seluruh ruangan, suaranya menggelegar penuh kekuatan. Kalian semua mungkin tidak tahu, tapi saya, Rara Adelia, adalah pemilik tunggal dan pendiri restoran fine dining The Grand Leach ini. Pengakuan Rara itu adalah bom terakhir yang meledak, menciptakan gelombang kejut di seluruh restoran. Para tamu berbisik-bisik, beberapa bahkan memberikan tepuk tangan spontan yang samar, sementara yang lain terkesima. Mereka kini melihat Rara bukan hanya sebagai istri yang dicurangi, melainkan sebagai seorang pengusaha wanita tangguh yang baru saja mengungkap kebenaran di atas panggungnya sendiri, di bawah kendalinya penuh. Ardi mengangkat wajahnya, menatap Rara dengan mata memohon, penuh penyesalan, atau lebih tepatnya, ketakutan akan konsekuensi. Rara, aku bisa jelaskan. Kumohon, jangan seperti ini. Aku janji akan berubah. Tidak ada yang perlu dijelaskan lagi, Ardi. Rara memotongnya dingin, tanpa sedikit pun keraguan. Semua sudah jelas. Sekarang, tinggalkan restoranku ini. Dan Nona Tania, saya sarankan Anda tidak pernah menginjakkan kaki lagi di tempat ini. Saya akan menghubungi pengacara saya besok pagi untuk mengurus semuanya. Dan percayalah, Ardi, ini belum berakhir. Ini baru permulaan. Mas Budi dengan sigap mendekat,
disusul oleh 2 petugas keamanan restoran yang profesional, bertubuh tegap, siap melaksanakan perintah Rara. "Maaf, Pak Ardi, Nona. Mohon segera meninggalkan area restoran. Kami akan mengurus tagihan Anda dan memastikan kendaraan Anda siap." Ardi, yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, bangkit dari kursinya dengan susah payah. Tangannya menarik Tania yang masih terisak-isak tak terkendali. Mereka berjalan tertatih-tatih keluar dari The Grand Lodge. Langkah mereka berat, seolah setiap pijakan membawa beban rasa malu yang tak terhingga. Punggung mereka terlihat kecil, dihantam badai tatapan menghakimi dari para tamu dan staf yang kini bersorak pelan, memuji keberanian Rara. Rara berdiri tegak di tengah restoran, menyaksikan mereka pergi. Ia tidak merasa puas, tidak ada euforia kemenangan. Hanya ada kehampaan yang mendalam, bercampur dengan kelegaan yang aneh. Kebenaran telah terungkap. Pertunjukan telah usai. Namun, ini hanyalah akhir dari satu babak, dan awal dari babak baru yang lebih menantang bagi Rara Adelia. Suara pintu utama The Grand Lodge yang tertutup rapat di belakang Ardi dan Tania terasa seperti gema terakhir dari badai yang baru saja berlalu. Gemanya bukan lagi ledakan amarah, melainkan desahan kelegaan yang samar, menyisakan keheningan baru yang menyelubungi restoran. Para tamu, yang tadinya terpaku dalam kekaguman dan keterkejutan, kini mulai kembali ke hidangan mereka dengan tatapan tercengang. Sebagian lagi masih menatap Rara dengan ekspresi tak bisa diartikan, campuran iba, rasa hormat, dan rasa ingin tahu. Rara berdiri tegak di tengah ruangan. Napasnya terengah, dadanya naik turun dengan cepat. Ia merasakan seluruh energi di tubuhnya terkuras habis, menyisakan kehampaan yang luar biasa. Tidak ada rasa euforia kemenangan yang membuncah, tidak ada kegembiraan atas pembalasan yang sempurna. Yang ada hanyalah rasa lelah yang mendalam, sebuah kekosongan yang menggerogoti jiwanya. Ia telah mencapai apa yang ia inginkan, ia telah menelanjangi kebenaran, namun harganya begitu mahal, meninggalkan bekas luka yang mungkin tak akan pernah sepenuhnya pulih. Mas Budi mendekat, wajahnya dipenuhi kekhawatiran namun juga kebanggaan yang nyata. Ia membungkuk sedikit. "Nona Rara, apakah Anda baik-baik saja? Perlu saya panggilkan taksi atau saya antarkan pulang?" Tanyanya pelan, suaranya dipenuhi perhatian. Rara mengangguk, mencoba tersenyum tipis. Senyum itu terasa kaku di bibirnya. "Saya baik-baik saja, Mas Budi. Terima kasih." Ia memandang sekeliling restoran. Stafnya, yang tadinya tegang dan terpaku, kini mulai kembali bekerja. Meski masih dengan tatapan sesekali ke arahnya, seolah ingin memastikan ia benar-benar ada di sana. Ia tahu mereka terkejut dan mungkin sedikit bingung. Namun ia juga tahu mereka menghargai keberanian dan integritasnya. "Maaf atas keributan yang terjadi malam ini, Mas Budi," ucap Rara. Suaranya sedikit serak, matanya menatap Mas Budi dengan tulus. "Tidak perlu minta maaf, Nona. Anda sudah melakukan hal yang benar, hal yang seharusnya dilakukan," jawab Mas Budi tulus. Senyumnya meyakinkan, menenangkan Rara. "Kami semua tahu Anda adalah wanita yang kuat. Kami bangga pada Anda. Selama ini, Nona Rara lah yang selalu ada untuk kami semua, dan untuk The Grand Lodge." Ucapan tulus dari Mas Budi bagai tetesan air dingin yang menenangkan hati Rara yang bergejolak. Ia menyadari, ia tidak sendirian. The Grand Lodge dan semua orang di dalamnya adalah keluarga yang mendukungnya, benteng kekuatannya. Restoran ini bukan hanya aset, tapi juga jiwanya. Rara memutuskan untuk tidak langsung pulang ke rumah yang kini terasa asing. Ia naik ke kantornya di lantai atas, ruangan tempat ia merancang mimpinya. Ia duduk di kursi kerjanya yang nyaman, membiarkan keheningan mengisi ruangan, membiarkan emosinya mengendap perlahan. Ia menatap kosong ke arah layar komputer yang masih menyala, menampilkan screenshot percakapan Ardi dan Tania, dan rincian transaksi kartu kredit. Bukti-bukti itu kini terasa hambar, tidak lagi memicu kemarahan, hanya menyisakan rasa jijik dan lelah yang luar biasa. Air mata, yang selama ini ia tahan mati-matian, akhirnya jatuh. Bukan tangisan histeris yang disertai teriakan frustrasi, melainkan tetesan air mata yang sunyi dan mengalir pelan, membasahi pipinya. Ini adalah air mata kesedihan atas pernikahan yang hancur, atas mimpi yang pupus, atas kepercayaan yang dikhianati dan dihancurkan. Ia menangisi akhir dari sebuah babak dalam hidupnya yang tak akan pernah kembali. Ia menangisi sosok Ardi yang ia kenal dan cintai, yang ternyata hanyalah ilusi. Ia menangisi semua pengorbanan yang sia-sia.
Namun, di tengah kesedihan yang mendalam itu, ada secercah cahaya yang mulai bersinar. Rasa lega. Beban kebohongan dan ketidakpastian yang selama ini membebani hati dan pikirannya, kini terangkat. Ia tidak lagi hidup dalam bayangan pengkhianatan yang tak terlihat. Ia telah mengambil kendali atas narasinya sendiri, mengungkap kebenaran dengan tangannya sendiri, dan mengakhiri sandiwara yang melelahkan. Setelah beberapa saat, Rara bangkit dari kursinya. Ia melangkah ke cermin besar di dinding kantornya, yang biasa ia gunakan untuk memastikan penampilannya. Ia menatap pantulan dirinya, mata yang sedikit bengkak, riasan yang sedikit luntur, tapi sorot mata yang kini memancarkan kekuatan baru, sebuah determinasi yang lebih matang dan kebijaksanaan yang diperoleh dari rasa sakit. Ia mungkin telah kehilangan seorang suami, tapi ia tidak kehilangan dirinya sendiri. Ia masih memiliki The Grand Lich. Ia masih memiliki martabatnya yang telah ia perjuangkan, dan ia masih memiliki masa depan yang ada di tangannya sendiri. Ia mengambil ponselnya, membuka kontak pengacara kepercayaannya. Besok pagi, ia akan menelepon dan memulai proses perceraian dengan resmi. Ini adalah langkah pertama menuju babak baru dalam hidupnya. Sebuah babak di mana ia akan membangun kembali dirinya, lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih tak tergoyahkan dari sebelumnya. Badai telah berlalu. Dan kini saatnya untuk membersihkan puing-puing, menanam benih-benih baru, dan melihat apa yang akan tumbuh dari tanah yang telah dibersihkan oleh air mata dan api. Pagi harinya, matahari terbit di Cakrawala Jakarta, membawa serta cahaya baru yang terasa berbeda bagi Rara. Cahaya itu bukan lagi cahaya yang menipu, melainkan cahaya kejelasan yang menyapu bersih kabut kebohongan yang selama ini menyelimuti hidupnya. Setelah malam yang penuh gejolak emosi di The Grand Lich, Rara terbangun dengan perasaan yang aneh, campuran kehampaan, namun juga kelegaan yang mendalam. Ia telah menghadapi ketakutan terbesarnya, dan ia selamat. Langkah pertamanya adalah menghubungi pengacara kepercayaannya. Proses perceraian dimulai dengan cepat dan tanpa drama lebih lanjut dari Ardi. Setelah dipermalukan di depan umum, Ardi tidak lagi berusaha mengelak atau melawan. Ia menandatangani semua dokumen yang diperlukan, mungkin berharap semua ini cepat berakhir dan ia bisa menghilang dari sorotan. Perceraian mereka difinalisasi dalam beberapa bulan, tanpa adanya sengketa harta yang berarti, karena Rara memiliki bukti kuat bahwa ia adalah pemilik tunggal The Grand Lich dan sebagian besar aset mereka. Ardi menerima bagian yang minim, sesuai dengan kesepakatan yang diajukan Rara dan pengacaranya. Kehidupan Rara setelah perceraian memang tidak langsung kembali normal. Ada masa-masa ia merasa sangat kesepian, meratapi impian keluarga yang telah hancur. Namun, ia tidak membiarkan dirinya tenggelam dalam kesedihan. Ia menyalurkan seluruh energinya ke dalam The Grand Lich. Restoran itu menjadi pelabuhan dan kanvas barunya. Rara bekerja lebih keras, berinovasi dengan menu-menu baru yang lebih segar, memperluas jaringan pemasok lokal dan internasional, dan bahkan merenovasi beberapa area restoran untuk memberikan suasana yang lebih modern namun tetap elegan. Ia meluncurkan konsep Chef Table yang sangat eksklusif, di mana ia secara pribadi akan menyambut tamu-tamu istimewa. Reputasi The Grand Lich semakin melambung tinggi, tidak hanya sebagai restoran fine dining terkemuka, tetapi juga sebagai simbol ketangguhan dan integritas pemiliknya. Kisah keberanian Rara dalam menghadapi pengkhianatan di restorannya sendiri menyebar luas, memberinya rasa hormat dan kekaguman dari banyak pihak. Hubungannya dengan staf semakin erat. Mas Budi dan Baksari menjadi seperti keluarga baginya, mendukung setiap langkah dan keputusannya. Mereka adalah saksi hidup dari perjuangan Rara, dan menjadi pilar penting dalam pemulihannya. Seiring berjalannya waktu, Rara mulai menemukan kedamaian dalam dirinya. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada keberadaan seorang pasangan, melainkan pada penerimaan diri, kekuatan batin, dan kemampuan untuk bangkit dari keterpurukan. Ia kembali membuka diri pada teman-temannya, berbagi cerita dengan lebih berani, dan menemukan bahwa ia tidak sendirian. Banyak wanita lain yang juga pernah melalui pengalaman serupa. Pada suatu malam, beberapa tahun setelah perceraian, Rara duduk di meja pojok favoritnya di The Grand Lich, meja yang dulu menjadi saksi bisu pengkhianatan Ardi. Namun, kini meja itu adalah simbol kemenangan dan kebebasan. Ia melihat sekeliling, menikmati gemerlap restorannya yang penuh tawa dan kebahagiaan. Aroma hidangan lezat, suara dentingan gelas, dan alunan musik jazz yang menenangkan, semua terasa seperti melodi baru dalam hidupnya. Ia mengangkat gelas wine-nya, tersenyum kecil.
Ia bukan lagi Rara yang naif, yang mudah dibodohi. Ia adalah Rara Adelia, seorang wanita yang kuat, mandiri, dan berhasil bangkit dari abu kehancuran. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Apakah ia akan menemukan cinta lagi atau tidak? Namun, satu hal yang pasti, babak baru dalam hidupnya telah dimulai, dan kali ini, ia adalah satu-satunya penulis skenario. Setahun telah berlalu sejak malam konfrontasi yang menggegerkan di The Grand Delige. Bekas luka emosional akibat pengkhianatan Ardi masih ada, terukir dalam di hati Rara, namun kini mereka tidak lagi terasa perih atau menganga. Mereka telah menjadi garis-garis kebijaksanaan yang membentuk karakter Rara, sebuah pengingat akan badai yang telah ia lewati. Proses perceraian telah selesai tanpa banyak hambatan. Setelah dipermalukan di depan umum, Ardi tidak lagi berusaha mengelak atau melawan. Ia menandatangani semua dokumen yang diperlukan dengan patuh, mungkin berharap semua ini cepat berakhir dan ia bisa menghilang dari sorotan. Perceraian mereka difinalisasi dalam beberapa bulan, tanpa adanya sengketa harta yang berarti, karena Rara memiliki bukti kuat bahwa ia adalah pemilik tunggal The Grand Delige dan sebagian besar aset mereka adalah hasil kerja kerasnya. Ardi menerima bagian yang minim, sesuai dengan kesepakatan yang diajukan Rara dan pengacaranya, dan setelah itu, Tanya Pramesti menghilang tanpa jejak dari lingkaran sosial Ardi, seolah ditelan bumi. Rara tidak lagi memedulikan mereka. Fokusnya hanya satu, membangun kembali hidupnya, sekuat The Grand Delige yang kini menjadi simbol ketangguhannya. The Grand Delige benar-benar berkembang pesat, mencapai puncak kejayaannya. Popularitas Rara yang melonjak akibat keberaniannya telah menarik banyak pelanggan baru yang penasaran, ingin melihat langsung wanita tangguh di balik restoran fine dining tersebut. Dan mereka bertahan karena kualitas hidangan serta pelayanan yang luar biasa. Rara menginvestasikan seluruh energi dan jiwanya pada setiap detail, meluncurkan menu mencicipi musiman yang inovatif, berkolaborasi dengan seniman lokal untuk pameran seni bulanan di restorannya, dan bahkan memulai program pelatihan chef muda yang ambisius. Restorannya kini bukan hanya sekadar tempat makan, melainkan pusat budaya, epicentrum kuliner, dan benchmark keunggulan di Jakarta. Pada suatu malam yang tenang, seolah ditakdirkan, Rara duduk di meja pojok favoritnya. Meja yang dulu menjadi saksi bisu pengkhianatan Ardi, kini memancarkan aura berbeda, penuh kedamaian dan kemenangan. Cahaya lembut dari lilin di atas meja menyoroti segelas Pinot Noir favoritnya. Wine yang dulu ia nikmati bersama Ardi, kini ia nikmati sendiri, atau dengan Bima. Di hadapannya duduklah Bima, seorang arsitek muda yang baru-baru ini ia kenal melalui sebuah proyek renovasi dan ekspansi besar di The Grand Delige. Bima adalah sosok yang tenang, berwibawa, dan memiliki senyum hangat yang menular, yang selalu mampu menenangkan badai dalam diri Rara. Ia bukan tipe pria yang mencolok, ambisius, atau penuh drama seperti Ardi, melainkan pria yang memancarkan kejujuran, ketulusan, dan kecerdasan yang rendah hati. Mereka baru saja selesai membahas desain final untuk ekspansi area rooftop The Grand Delige menjadi sebuah sky garden yang mewah. Percakapan mereka mengalir ringan, tak terasa sudah berjam-jam, berlanjut ke topik di luar pekerjaan. Rara menemukan dirinya tertawa lepas. Sebuah tawa yang sudah lama tidak ia rasakan, tawa yang tidak dipaksakan atau disembunyikan. Tawa itu tulus, datang dari lubuk hatinya yang paling dalam. Desainmu untuk rooftop sangat bagus, Bima. Aku suka bagaimana kamu bisa menggabungkan elemen modern dengan sentuhan tradisional Indonesia, menciptakan suasana yang unik dan menenangkan. Puji Rara, matanya berbinar, memancarkan kekaguman yang tulus. Bima tersenyum, pipinya sedikit memerah. Ia terlihat malu namun senang. Terima kasih banyak, Rara. Aku senang sekali kau menyukainya. Aku berusaha menangkap esensi The Grand Delige yang kau bangun, semangatmu, dan mengubahnya menjadi bentuk fisik. Malam itu, Bima bercerita tentang hobinya mendaki gunung, tentang buku-buku filosofi yang ia baca, dan tentang impiannya untuk suatu hari membangun rumah kecil yang ramah lingkungan di pinggir danau. Rara mendengarkan dengan saksama, menemukan kedekatan yang tak terduga dalam kesederhanaan dan kejujuran Bima. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada kebohongan, hanya kejujuran yang menenangkan dan kehangatan yang mengalir perlahan ke dalam hatinya. Ketika jam menunjukkan pukul 11 malam, Bima berpamitan. Ia bangkit dari kursinya, menatap Rara dengan sorot mata yang penuh arti. Terima kasih untuk makan malamnya, Rara. Ini bukan hanya tentang pekerjaan, kan? Ini jauh lebih menyenangkan dari sekadar meeting. Ia menatap Rara,
Senyumnya semakin hangat, mengisyaratkan sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan klien arsitek. Rara merasakan semburat merah muda di pipinya, sebuah sensasi yang sudah lama tidak ia rasakan. Ia menatap balik Bima, senyum tipisnya melengkung indah. Tentu saja bukan, Bima, jawabnya pelan, suaranya sedikit bergetar. Terima kasih juga, Bima. Sampai jumpa. Setelah Bima pergi, Rara tetap duduk di mejanya. Ia memejamkan mata, membiarkan aroma hidangan mewah, suara tawa para tamu yang riang, dan alunan musik jazz yang menenangkan mengisi setiap inderanya. Semua ini adalah miliknya, hasil kerja keras dan ketangguhannya. Dan di tengah semua itu, ada aroma lain yang mulai tercium. Aroma harapan baru, aroma kemungkinan cinta yang tulus dan jujur, yang bersemi perlahan dari puing-puing masa lalu. Ia menyadari bahwa kehancuran pernikahannya bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah awal. Awal dari penemuan diri yang sesungguhnya, awal dari kekuatan yang tak ia duga, dan awal dari kesempatan untuk menemukan kebahagiaan sejati.